Di unmute dulu coba. Iya, silakan Karen. Wow, luar biasa banget ya dari Kak Eliade atau Pastor Eliade yang luar biasa kehidupannya. Dipanggil Tuhan melalui hal-hal yang luar biasa. Tidak menyangka Tuhan bisa pakai Kak Eliade lebih lagi sampai detik ini. Semua karena kasih dan rahmatnya Tuhan. Semua karena anugerahnya Tuhan. Tuhan udah merencanakan hal yang indah dalam diri Pastor Eliade. Dan mungkin nih, Pastor, aku pada hari ini ada pertanyaan yang mungkin luar biasa juga. Apa sih pengalaman yang pertama kali Pastor Eliade rasakan ketika Tuhan memanggil kakak secara pribadi untuk menggantikan papanya sebagai seorang hamba Tuhan? Bisa di-sharingkan? Nah, itu menarik sih teman-teman ya, bahwa pertanyaannya apa yang dirasa saat saya dipanggil untuk menggantikan papa saya. By the way, saya masih youth pastor. Saya juga nggak bilang bahwa saya akan, ya ginilah, secara manusia mungkin orang akan lihat, oh ini pasti menggantikan papahnya di gereja, kayak gitu kan. Artinya, ya gantiin aja. Tapi secara pribadi saya belum benar-benar, apa ya, pasti, istilahnya gini, belum benar-benar pasti, wah menggantikan papa saya sebagai gembala sidang. Jadi kalau saya ditanya itu, saya rasa kurang pas pertanyaannya, karena belum pasti aja gitu. Saya juga nggak mau terlalu ke depan, nggak mau terlalu maju. Saya tidak mau mendahului Tuhan, karena itu juga belum ada wacana sampai ke situ. Saya masih fokus aja buat melayani anak muda, dan saya nggak mikir jabatan jadi gembala sidang atau jadi penatua. Saya nggak ada kepikiran ke situ sama sekali di gereja saya yang sekarang gitu. Kalau Tuhan panggil saya di gereja lain pun, ya namanya panggilan Tuhan ya. Itu bagi saya tidak bisa ditolak. Nah, tapi mungkin kalau kita bicara mengenai perasaan saya ketika dipanggil Tuhan, saya sejujurnya gini sih, merasa ketika saya dipanggil Tuhan, saya sangat bahagia. Sangat bahagia kenapa? Karena saya ngerti saya ini sangat tidak layak untuk dipanggil Tuhan. Kalau teman-teman lihat, perhatikan cara saya ngomong atau kata-kata saya, sebenarnya saya itu bukan orang yang mahir dalam berbicara. Saya itu sangat-sangat tidak mahir dalam berbicara. Saya orangnya grogian. Dari tadi ketika saya ngomong sendiri, saya nggak pernah lihat kamera, karena saya bahkan nggak suka lihat wajah saya sendiri dari tadi. Lalu, dari dulu kalau saya suruh presentasi waktu SMP, waktu SMA, saya itu tremor teman-teman tangannya. Apa, dredeg, aduh apa sih bahasanya? Tegang, saya tegang banget. Sampai tangan ini gemeter, benar-benar gemeter. Saya ini bukan orang yang layak gitu. Pertama, saya nggak layak secara skill. Yang kedua, saya tahu bahwa saya ini orang yang sangat jauh dari yang namanya kekudusan. Saya tahu betapa hancurnya, betapa buruknya hidup saya. Dan saya sadar bahwa, wah, nggak mungkin gitu loh. Kalau saya mencoba untuk membuat diri saya terkualifikasi atau mampu untuk dipanggil Tuhan, saya tahu saya nggak bisa. Saya tahu saya sangat jauh dari standar tersebut. Dari segi apapun, saya sangat-sangat jauh dari standar tersebut. Tapi ketika Tuhan panggil saya, tentu yang menjadi respon saya adalah kebahagiaan. Saya bahagia. Saya bahagia bukan karena saya dipanggil Tuhan, tapi karena saya bahagia kenapa? Karena saya tahu saya punya Tuhan yang tidak memandang rupa. Saya tahu saya punya Tuhan yang tidak memandang diri saya. Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang karakternya itu setia dan penuh dengan kasih. Kalau dia panggil saya tahu kok. Nggak ada alasan saya untuk dipanggil tuh, nggak ada teman-teman. Bagi saya nggak merasa saya ini layak dipanggil sama sekali. Jadi ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya bahagia. Tapi saya bahagia karena saya punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan anugerah, penuh dengan kemurahan, dan penuh dengan penerimaan. Itulah yang saya alami. Itulah yang saya rasakan ketika saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Wow, luar biasa banget. Ya, mungkin yang tadi katanya Pastor atau Kak Elia dan aku bingung manggilnya ya. Mungkin Pastor Elia tadi ngomong ada rasa tidak layak atau rasa tidak percaya diri ya mungkin, atau merasa eh, kenapa kok aku yang dipanggil gitu. Atau bisa ceritakan kenapa rasa yang mungkin Pastor Elia pernah rasakan, rasa tidak layaknya, rasa tidak percaya dirinya untuk menjadi seorang pastor atau panggilan dari Tuhan untuk melayani.
bagaimana tuh? Bisa di-sharingkan? Perasaannya saat itu atau cara mengatasi perasaan tersebut? Iya, perasaannya pada saat itu. Wah, saya sadar sih, maksudnya gini, dari SD aja saya tahu bahwa ya, waktu saya SD, saya itu satu kelas dengan anak-anak hamba Tuhan, anak-anak pendeta yang lain. Saya itu satu angkatan. Waktu ujian praktek agama, semua disuruh khotbah. Dan dari semua anak hamba Tuhan, yang paling khotbahnya paling jelek itu saya. Jadi saya merasa gila. Gue anak hamba Tuhan, tapi kenapa nggak bisa khotbah? Not even close, bahkan nggak deket dibanding yang lainnya. Maksudnya dibanding yang lainnya tuh khotbah saya jauh lebih buruk gitu loh. Jauh lebih buruk dari yang lain. Jadi saya merasa kayak, aduh Tuhan, apa ya? Kalau engkau panggil aku itu, aku ngerti kapasitasku seberapa. Saya tahu saya ini udah males, udah nggak berbakat, udah karakternya buruk, menyukai dosa. Jadi apa ya? Saya lebih kepada gini sih, bukan tertekan sih, mungkin bukan tertekan, tapi saya sadar diri, saya itu siapa. Saya sadar diri bahwa saya itu seburuk itu, istilahnya kayak gitu. Mungkin saya nggak tertekan-tertekan amat ya, karena puji Tuhan sih, orang tua saya memberikan saya dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang cukup solid, gereja juga memberikan saya dasar kebenaran firman yang cukup baik dari saya muda. Tapi lebih kepada sadar diri bahwa enggak, ini tuh bukan karena aku hebat. Kalau misalnya sampai kemarin saya dipanggil ke UF, itu puji Tuhan sekali. Itu anugerah sekali. Nggak usah sampai ke UF. Sampai diundang kalian aja. Lah, memangnya siapa saya? Lebih ke situ sih. Dan bagi saya itu baik bagi saya. Karena itu bukan apa ya, membuat saya menjadi rendah diri, tetapi lebih kepada sadar diri. Kadang-kadang kan tekanan itu membuat kita menjadi minder ya. Kadang-kadang rasa tidak layak itu membuat kita menjadi minder. Nah, puji Tuhan di dalam kehidupan saya bukan membuat saya menjadi minder, tapi lebih kesadar diri sehingga saya ketika saya pengen sombong, saya ngingetin pala saya, kamu ini nggak berbakat loh, kamu ini nggak hebat loh. Kalau Tuhan pilih kamu ini bukan karena kamu hebat, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang hebat dalam kehidupan kamu. Jadi lebih ke situ sih. Ya, oke, luar biasa. Jujur, dari sharing dari Pastor Elada itu semuanya kisahnya mirip dengan saya. Saya juga terlahir dari seorang hamba Tuhan. Dan saya nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang dipanggil Tuhan secepat ini di usia yang muda untuk melayani anak-anak muda. Saya nggak ada kepikiran itu. Dan nggak ada keinginan dan nggak ada kemauan karena saya nggak bisa untuk berbicara. Saya nggak pernah jago untuk berbicara. Saya juga grogi untuk tampil di depan. Tapi karena Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya secara pribadi, dan akhirnya Tuhan pakai saat ini di usia yang cukup muda, yaitu 15 tahun, untuk melayani anak-anak muda. Saya pertama dipanggil Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Tuhan aku nggak mampu bicara, aku grogi, aku bicara aja gagap Tuhan. Tapi saat itu ketika Tuhan ngomong, kamu pasti bisa, kamu layak gitu. Dan akhirnya detik itu aku serahkan semuanya sama Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi masalah ke depannya, aku percaya Tuhan bisa mampukan aku percaya Tuhan bisa layakkan aku. Dan dari situlah aku belajar belajar untuk ngomong, belajar untuk percaya diri, belajar kalau kamu tuh bisa karena Tuhan yang menuntun kamu gitu. Dan dari situlah aku bisa semakin hari semakin berkembang karena Tuhan Yesus, semakin hari semakin dirawat karena Tuhan Yesus. Dan aku percaya teman-teman di luar sana juga bisa dipakai Tuhan, bisa dilawat Tuhan untuk melayani anak-anak muda yang hari-hari ini membutuhkan Tuhan, yang hari-hari ini membutuhkan komunitas yang benar. Itu aja sih. Thank you semuanya. Thank you Pastor Elada. Aku kembalikan kepada Amin. Mari Kak. kita beri tepuk tangan buat Karen. Oke. Namanya aja udah keren tuh. Udah keren. Iya, namanya sudah keren. Apalagi orangnya, Pastor. Iya, benar sih. Banyak orang berpikir seperti itu. Anak hamba Tuhan, ya berarti harus jadi hamba Tuhan juga kan gitu. Banyak juga sih saya temukan seperti teman-teman yang lain. Makanya kadang juga ya, jujur saya juga terkadang minder gitu ya. Saya juga enggak anak hamba Tuhan. Kadang minder sama teman-teman yang memang dia terlahir dari anak hamba Tuhan kan gitu. Kita banyak berpikir bahwa, wah mereka ini pasti orang yang luar biasa. Terus pasti juga orang yang pandai berbicara, tapi ternyata seperti yang dibilang Pastor tadi kan belum tentu semua kan gitu, belum tentu semua
yang menerima itu kan gitu. Justru kadang kita minder kan gitu. Tapi ini sih jadi pelajaran sih. Ya saya mau tanya juga sama Pester ini. Bagaimana sih tips dari Pester mungkin untuk menghadapi omongan teman-teman nih? Karena kan justru pasti sering lah dibilang sama teman, ih itu anak-anak pendeta kok masa kayak gini. Kan justru sering kayak gitu kan. Saya dulu waktu saya masuk sekolah teologi pernah juga jadi omongan seperti itu, sekolah teologi masa pergaulannya masih seperti ini kan gitu. Nah, bagaimana sih tips dari Pester untuk menanggapi teman-teman yang seperti itu? Oke, tips untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Tips dari saya sebenarnya nggak usah terlalu ditanggapin sih. Maksud saya ya udah, orang itu boleh orang boleh berkata apapun, orang boleh beropini apapun, orang boleh berpendapat apapun tentang kita. Tapi masalah kita mau terganggu atau tidak itu bukan masalahnya, bukan tergantung mereka loh, tapi tergantung kita. Bagi saya bertumbuh sih teman-teman. Saya bertumbuh, saya belajar di dalam hal-hal tersebut gitu. Saya menyadari bahwa kalau saya mikirin hal-hal tersebut, artinya saya masih memikirkan perkataan orang. Artinya saya masih mengharapkan pujian dari orang. Artinya saya masih mengharapkan penghargaan dari orang. Dan saya sadar bahwa kalau saya masih mengharapkan pujian, penghormatan, penghargaan, penerimaan dari orang-orang, artinya Kristus belum cukup bagi hidup saya. Tapi ketika saya sadar bahwa harusnya Kristus cukup bagi saya belajar untuk Tuhan cukupkan aku oleh Engkau sendiri. Bahwa aku nggak pengen mengejar pujian, aku nggak pengen mengejar penghormatan, aku nggak pengen mengejar penerimaan dari orang-orang. Kenapa? Karena Engkau sudah melakukannya terlebih dulu buat aku. Sehingga ketika orang mau muji saya, ya sudah, puji Tuhan. Orang mau ngata-ngatain saya, ya sudah, puji Tuhan juga. Jadi saya tidak terganggu bukan karena orang berhenti mengejek saya, tapi saya terganggu karena Kristus cukup bagi saya. Nah, inilah yang harus kita sadari teman-teman sebagai anak-anak muda gitu loh. Anak-anak muda itu kenapa sangat mudah goyah? Kenapa? Karena omongan orang. Dia terlalu memikirkan omongan orang. Nanti kata orang gimana ya? Orang suka nggak ya khotbahku? Orang suka nggak ya dengan penampilanku? Orang cocok nggak ya dengan gaya kepemimpinanku? Kita memikirkan itu lebih daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita loh, seringkali. Dan ketika kita menaruh hal tersebut lebih daripada kehendak Tuhan, ya artinya Kristus belum benar-benar memenuhi hidup kita. Jadi tips saya sederhana. Penuhi dirimu dengan Kristus. Buat dirimu itu puas oleh Kristus. Aku puas oleh Kristus. Aku anak Allah yang diurapi. Aku orang yang dikasihi Tuhan. Kalau aku anak Allah yang diurapi, orang mau ngata-ngatain aku pun identitasku nggak berubah. Orang mau memuji aku pun, aku nggak tambah tinggi. Kenapa? Aku sudah di tempat tertinggi bersama dengan Allah sebagai anak-anak Allah. Jadi gini, ada satu kutipan yang saya selalu pegang. Salah satunya itu seperti ini. Kalau kamu tidak hidup dari pujian, maka kamu tidak akan mati dari ejekan. Jadi jangan hidup dari pujian manusia dulu. Karena kalau kamu mencari pujian manusia, mencari followers, mencari subscribers, mencari jumlah like, mencari jumlah komen, kamu akan mati gara-gara itu. Kamu akan stres. Kenapa subscriberku bukannya naik malah turun ya? Kenapa likersku nggak tambah banyak? Kenapa orang-orang bukannya komentar yang makin baik ya, tapi makin buruk ya? Kenapa yang komen sedikit? Nah, kita nggak akan hidup dari hal-hal tersebut kalau apa? Kalau kita dicukupkan oleh Kristus. Ini yang saya nggak tahu sih teman-teman semua ikut Unlimited Fire atau enggak, tapi saya bicara soal ini gitu loh. Bahwa ayo, misalnya waktu itu dalam konteks membuat konten, jangan mikirin konten jumlah like-nya berapa, komennya berapa, share-nya berapa, save-nya berapa. Kita akan stres, kita akan terhisap oleh tersebut, dan pada akhirnya kita akan berhenti karena hal tersebut. Jadi tips saya sederhana, tapi nggak sederhana. Karena apa? Karena ini proses seumur hidup teman-teman, yaitu cukupkan dirimu oleh Kristus. Itu perlu setiap hari kita ingatkan bahwa Kristus itu cukup buat hidup kita, buat hati kita. Kita nggak harus hidup dari perkataan orang, pujian orang, penghormatan orang. Jadi itu tips dari saya. Iya, oke. Thank you, Pastor, buat jawabannya. Ya benar sih, banyak kita anak muda termakan oleh omongan orang kan gitu. Bahkan kadang sampai stres hanya karena dikata-katain orang kan gitu. Sebenarnya kan kalau kita memang udah hidup di dalam Kristus kan gitu. Sebenarnya omongan mereka itu
kita jadikan motivasi kan gitu untuk bangkit kan gitu. Jujur saya juga dulu pernah di posisi seperti itu. Ketika awal-awal dekat sama Tuhan ya kita paham lah orang-orang dunia. Mereka mungkin ngejudge kita, mungkin mereka bilang, ah sok suci lu masih muda, udah sok-sok melayani Tuhan kan gitu. Tapi itu sebenarnya kita jadikan motivasi kan gitu. Ketika orang mungkin mengomentari kita, mungkin mengejudge kita kan gitu. Berarti kita ini berpengaruh dong dalam hidup dia kan gitu. Sehingga dia cari tahu kita, sehingga dia bisa ngomentari kita kan gitu, karena kita mungkin ada pengaruh kan gitu. Jadi intinya sebenarnya memang seperti yang dibilang Pastor tadi, identitas diri kita kan ada dalam Kristus kan gitu, bukan apa kata orang kan gitu, tapi identitas kita ini kan apa kata Tuhan kan gitu. Oke, mungkin selanjutnya mungkin dari ini kita lumayan rame ya, ada 3 orang yang baru dan juga kita kedatangan Alfred nih yang baru masuk sekolah Alkitab di Palembang. Oke, selamat datang. Ya mungkin Kak John dulu mungkin. Siapa dulu nih? Kak John. Oke, saya. Oke, Pastor. Ya, saya mau bertanya sih tentang ketika proses Pastor dalam bertumbuh dalam Tuhan itu dia meninggalkan kebiasaan lama, contohnya kayak mabuk-mabukan tadi. Ketika Pastor sungguh-sungguh dalam Tuhan, meresponi panggilannya dan mau meninggalkan hal yang lama itu, apa yang dilakukan sih untuk supaya bisa konsisten sampai sekarang, bisa meninggalkan semuanya itu? Oke. Kalau soal mabuk-mabukan itu sebenarnya kisahnya menarik ya. Saya ceritakan aja. Jadi waktu saya balik dari 2016 akhir, bulan Desember saya pulang ke Indonesia, saya masih minum-minum tuh. Ini cerita. Ini nggak pernah saya ceritakan di depan umum. Ini pertama kali saya ceritakan di depan umum. Saya cerita beberapa kali sama teman-teman, tapi ini yang pertama kali di depan umum. Saya pernah, teman-teman, Sabtu malam saya retret, saya khotbah. Lalu malamnya saya mabuk, Minggu paginya saya khotbah lagi. Atau hari Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu. Itu saya pernah serusak itu. Itu di Jogja. Sudah jadi youth pastor, sudah jadi hamba Tuhan. Malamnya muntah-muntah. Itu pernah. Nah, tapi gini. Kalau kita bicara soal kejatuhan dan kebangkitannya itu gini. Jadi satu kali tahun 2019 atau 2019. Jadi 2019 itu kan saya masih tipikal pendeta yang mungkin ini saya nggak gini. By the way, saya nggak mengharamkan minum-minuman keras sama sekali. Kalau teman-teman mau minum bir atau itu secukupnya, it's up to you. Saya tidak dalam kapasitas atau konteks untuk bicara minuman keras itu salah atau benar ya. Saya nggak dalam konteks tersebut. Tapi saya pengen cerita bagaimana Tuhan ngubahin hidup saya. Jadi tahun 2019 waktu itu Xinjia, teman-teman tahu Xinjia lah ya, tahun baru Cina. Saya kumpul keluarga di satu tempat gitu. Ya namanya kumpul keluarga. By the way, kalau keluarganya isinya orang Chinese, ya salah satunya tradisinya minum-minum gitu. Jadi kan saya minum-minum, ya kan minum cukup banyak. Entah kenapa hari itu tuh saya merasa sangat gelisah. Malam itu saya merasa sangat gelisah. Saya gelisah banget dalam hati kayak, aduh, kok kenapa ya? Padahal minumnya juga bukan minum yang banyak banget. Minumannya juga nggak sekeras biasanya yang saya minum. Jadi, dan saya pun nggak sampai mabuk. Saya pun nggak sampai yang gimana-gimana dibandingkan sebelumnya. Tapi hati saya tuh gelisah banget. Aduh, kok kayak gini ya hatiku ya? Sorry, ada suara ayam kedengeran nggak sih? Ada kandang ayam tepat di sebelah saya, maafkan saya, itu back sound ya teman-teman ya. Nah, waktu itu ketika saya gelisah, saya akhirnya berhenti minum. Terus setelah itu kan acara keluarga kan cuma 1 malam ya, 2 hari. Nah besoknya itu kan kita pulang ke Jogja. Setelah sampai di Jogja, saya itu baca firman teman-teman. Saya baca firman, lalu saya itu sampai kepada bagian di mana Tuhan itu mengundang orang Israel dan Musa untuk masuk ke dalam awan kemuliaan. Kalau nggak salah ayatnya kurang lebih seperti ini. Lah, terus tapi orang-orang Israel itu bilang katanya gini, aku nggak mau masuk ke dalam awan kemuliaan, Musa aja yang masuk. Jadi orang Israel itu kayak bahasa Jawanya itu ngejok-ngejoki, majuin Musa aja, udah Musa aja yang masuk ke dalam awan kemuliaan. Lalu entah kenapa ketika saya baca ayat itu, seperti ada undangan di dalam hati saya berkata seperti ini. Kamu mau nggak masuk ke dalam awan kemuliaan? Ini saya nggak bicara soal teknik penafsiran yang benar atau yang salah ya. Saya juga nggak ngajarin ini. Ini tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu ketika saya
ada impresi tersebut dalam hati saya bilang, ya Tuhan, aku mau. Dengan cara apa? Aku masuk ke awan kemuliaan. Lalu di dalam hati saya Tuhan bicara, caranya adalah kamu berhenti minum minuman beralkohol sama sekali. Jadi semenjak 2019 bulan Februari atau bulan Maret sampai detik ini, saya sudah ditawari berkali-kali, tapi puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan, saya berhasil menolak tawaran teman-teman saya untuk minum minuman beralkohol. Jadi sampai hari ini Tuhan menganugerahkan saya, menolong saya setiap kali saya ada di posisi-posisi yang kurang enak. Tuhan menolong saya, menguatkan saya, supaya saya terus setia di dalam apa yang saya janjikan kepada Tuhan. Jadi prosesnya bukan proses yang lama, ini kayak perubahan 180 derajat sih sejujurnya. Dari dulu yang suka banget minum, bangga banget kalau bisa minum banyak, nggak berhenti minum kalau belum muntah-muntah. Sekarang, puji Tuhan, saya berhenti minum minuman beralkohol sama sekali. Itu salah satu pergumulan yang saya sudah menang. Tapi pergumulan-pergumulan lain, saya pun masih bergumul gitu loh. Sebagai seorang cowok ya teman-teman, saya nggak munafik, adalah pergumulan godaan terhadap wanita, terhadap pornografi, terhadap masturbasi. Saya pun sebagai anak muda, kadang-kadang masih dihadapkan dengan hal tersebut gitu loh. Dan kenapa saya berani jujur? Ya karena itulah seorang pemimpin harus berani jujur apa adanya. Saya nggak mau tampil sempurna, saya pengen terlihat apa adanya. Bukan berarti saya mengentengkan dosa, nggak sama sekali. Tapi saya pengen ajari setiap kita bahwa anugerah Tuhan itu selalu ada loh dalam kehidupan setiap kita. Dan satu hal sih yang saya belajar untuk praktekkan setiap saat ketika saya sedang bergumul melawan dosa adalah pertama, jujur dengan Tuhan. Sebelum dan sesudah, kalau kamu pengen banget berdosa, kamu jujur dengan Tuhan, tapi kalau jatuh, ya jujurlah dengan Tuhan, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah, saya belajar satu hal teman-teman, kita itu orang-orang yang menyukai, kita nggak cuma jatuh ke dalam dosa loh teman-teman, kita menyukai dosa. Betul apa? Betul. Betul loh, kita tuh menyukai dosa loh. Artinya, agar kita lepas dari dosa, caranya gimana? Kita harus menyukai sesuatu yang lain yang berlawanan dengan dosa. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan dosa. Yaitu kita harus menyukai hal lain yang berlawanan dengan dosa. Yaitu apa? Kekudusan. Jadi saya belajar untuk apa? Untuk hari demi hari semakin mengasihi Allah. Semakin terkagum dengan Allah. Semakin dipuaskan Allah. Supaya apa? Supaya saya nggak dipuaskan dengan pornografi. Supaya saya nggak dipuaskan dengan masturbasi. Supaya saya nggak dipuaskan dengan penerimaan dari orang-orang. Tetapi kiranya saya hanya dipuaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu sih hal yang saya lakukan untuk menang melawan pergumulan dosa-dosa saya. Ya, sungguh keren sih. Ada pastor kok mau jujur gitu akan kelemahannya atau pernah jatuh. Itu sangat keren sekali. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda itu takut untuk jujur sih. Karena memang salah satu kunci kita bisa lepas dan bisa menjadi orang yang benar-benar hidup baru itu adalah sebuah kejujuran sih. Mungkin teman-teman warrior ini ada yang baru ikut join, itu nanti salah satunya adalah narasumber kita di hari Jumat. Kalian itu ada Kak Jessica. Ya, saya mau bertanya selanjutnya yaitu, lah ini gimana pastor Kak bisa masuk dalam komunitas Serawung gitu? Bisa di-sharingkan gimana caranya memulai gitu? Kok bisa ada namanya Serawung gitu? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Serawung Leaders itu adalah komunitas hamba Tuhan yang ada di kota Jogja. Bukan hamba Tuhan saja, tetapi secara spesifik hamba-hamba Tuhan yang masih muda. Apalagi kelihatan kan saya masih muda, jadi masih cocok untuk ada di situ. Nah, kok bisa ada itu? Sebenarnya inisiasinya bukan inisiasi saya. Ada inisiasi teman saya namanya Kakak Tian Yestinia. Tadi saya lihat di YouTube, dia juga ada di kolom komentar. Dia salah satu yang menginisiasi. Berkali-kali dia menginisiasi untuk mengumpulkan hamba Tuhan, tapi gagal. Tapi satu saat itu momennya adalah kedatangan Pastor Raditya Oloan almarhum ke Jogja. Jadi ketika beliau datang ke Jogja, dia pengen ketemu dengan hamba-hamba Tuhan muda di kota Jogja. Jadi ketika itu saya diundang, masih penuh dengan kecurigaan, ini ngapain nih hamba Tuhan satu datang nih, ngapain gitu loh. Kalau di Instagram bolehlah datang, tapi ke kota saya mau ngapain Anda? Ya. Anda tidak bisa melakukan apapun di sini ya kan. Saya akan menghadang pertama kali, istilahnya kayak gitu, kayak masih penuh dengan kecurigaan gitu kan. Lalu dia akhirnya ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, makan siang, kenalan, ngobrol-ngobrol.
Akhirnya saya dapat kenalan dengan teman-teman hamba Tuhan yang lainnya yang ngundang Pastor Aditya Ulawan saat itu. Lalu akhirnya beberapa bulan kemudian saya juga ngundang Pastor Aditya Ulawan untuk datang ke Jogja untuk sharing firman Tuhan juga. Lalu akhirnya kita kumpul di situ, akhirnya kita kenalan, akhirnya kita membentuk grup, dan akhirnya saya menjadi bagian dari Serawung Leaders itu. Artinya kita akhirnya gimana ya? Ini bukan gimana caranya masuk, itu bukan caranya masuk, tapi kita memang berteman aja gitu. Jadi komunitas ini tuh lahir dari pertemanan. Ya jadi kayak istilahnya gini lah, kalau teman-teman dulu kan SD, SMP, SMA lah. Teman-teman waktu SMA, punya teman-teman dekat, betul ya? Yang mungkin diajakin julid, yang suka ngajak gibah, isinya ngegosip, terus kalian bikin grup sendiri, grup di dalam grup, ya kan? Nah, ya kurang lebih hasil pertemanan itulah yang kami alami. Jadi karena kami berteman baik, akhirnya ya sudah, kita bikin grup yuk untuk mewadahi hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan punya tempat untuk bercerita, sharing, dan pada akhirnya dikuatkan juga di dalamnya. Jadi kalau ditanya cara masuknya gimana, sebenarnya saya masuknya tuh karena pertemanan aja sih. Karena saya nyaman dengan orang-orang yang ada di sana. Karena saya bisa berbagi, saya bisa cerita, saya bisa ngobrol, teman-teman juga bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berbagi, sehingga di sana kita saling menguatkan satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya betul, saya sangat, ya istilahnya apa ya, terkagum sih. Wah, akhirnya ada komunitas Serawung, apa istilahnya, komunitas hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, itu keren sekali. Karena memang setiap manusia itu membutuhkan seorang teman atau sahabat, atau komunitas rohani yang selalu ada dalam diri kita, supaya kita itu dalam menjalani hari kita dan pelayanan itu tidak merasa sendirian, ya gitu, supaya kita tetap excited dalam Tuhan. Ya, ini saya mau bertanya sekali lagi. Nah, ini saya melihat sih, pernah sekali dulu awal-awal kok ada namanya TikTok Fire Community, tapi kok keren sekali gitu dan sangat memberkati saya. Bahkan saya lihat kok banyak yang terberkati sih. Ini gimana caranya kok bisa memulai pelayanan TikTok dan alasannya kenapa sih? Oke. Kalau pelayanan TikTok sebenarnya memang mulainya tuh pandemi ya. Mungkin beberapa teman di sini yang udah ikut UF udah mendengarkan juga kisahnya. Jadi waktu awal pandemi kita itu kan 2 minggu libur, ya ngomongnya sih lockdown, nggak keluar rumah supaya pandeminya berakhir. Tapi setelah 2 minggu kan kenyataannya tidak terjadi apapun. Kita tetap ada pandemi, kita tetap hidup di dalam virus, di tengah-tengah virus ini. Lalu pendeta saya ngumpulin kami semua, papa saya ngumpulin staf dan para pemimpin, menasihati kami. Terus pada akhirnya saya masih ingat satu kata yang saya ingat sampai hari ini adalah, orang malas itu hukumnya miskin. Dalam artian dia nyuruh kami semua untuk bekerja, untuk bergerak, bagaimana kita bisa menjangkau di tengah pandemi ini. Sekalipun kita lagi terbatas secara fisik, ya kita percaya bahwa Tuhan itu mampu melawat orang, mampu mengubahkan orang melampaui keterbatasan fisik, ya kan, melalui kehadiran secara fisik atau telepon atau waktu atau apapun itu, Tuhan mampu gitu loh. Nah, lalu akhirnya saya lagi berpikir, gimana ya caranya supaya saya bisa menjangkau orang sedemikian banyak. Nah, kebetulan saat itu yang lagi lumayan naik adalah TikTok. Jadi saya awalnya iseng, Tuhan, aku mau mengerjakan pelayanan ini di TikTok, memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa di TikTok. Dan pada akhirnya, dan ketika saya jalani, entah bagaimana ya teman-teman ya, saya tuh udah sharing ke banyak gereja sebenarnya mengenai hal tersebut, hal ini. Tapi nggak semua berhasil menjalaninya. Saya nggak bilang bahwa saya istimewa, nggak sama sekali. Tapi gini, entah kenapa, saya juga nggak tahu kenapa, punya kami viral, kadang-kadang punya orang nggak viral. Saya nggak bilang bahwa konten kami lebih baik, nggak sama sekali. Saya pun juga kalau ditanya, kenapa ya punya kami kok nggak naik, kenapa ya punya kami kok nggak viral, punya kami nggak FYP. Sejujurnya, bahkan saya pun nggak tahu kenapa punya kami FYP. Kami pun nggak tahu gitu loh, kenapa istilahnya seakan-akan Tuhan itu bekerja gitu. Tapi saya percaya bahwa satu hal sih teman-teman, bahwa
ketika kita melandasi sesuatu berdasarkan firman Tuhan, saya percaya ada kuasanya. Nggak harus kok semua teman-teman di sini bikin pelayanan di TikTok, itu nggak perlu. Kalau Tuhan nggak panggil teman-teman di situ, ya percuma, nggak akan berbuah di situ. Tapi ketika kami secara pribadi, kami memulainya dengan doa, kami memulainya dengan firman, kami memulainya dengan rema, kami memulainya dengan keyakinan yang penuh akan firman Tuhan. Nah, disitulah kuasa firman bekerja. Akhirnya pelayanan tersebut berkembang, berbuah, dan pada akhirnya ya itu sekarang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kurang lebih singkat ceritanya sih seperti itu. Iya sih. Yang terpenting adalah lahir dari hati, yaitu untuk melayani Tuhan, apapun itu toolsnya kita lakukan. Kalau kita memang mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apapun itu toolsnya, ya pasti akan Tuhan bawa berkembang, bahkan bisa untuk memberkati banyak orang. Nah, ini saya mau bertanya sekali lagi, ya ini Pastor L ada youth pastor, bahkan seorang pemimpin dari Fire Community TikTok. Nah, pasti saya percaya dalamnya itu ada yang namanya tim. Ya, ini saya mau bertanya, gimana pastor menjaga kesolidan untuk tim ini, baik di gereja maupun di TikTok? Oke, sebenarnya untuk menjaga kesolidan sebuah tim itu bukan hal yang bisa dikerjakan dalam satu malam, teman-teman. Menjaga sebuah tim untuk tetap solid itu bukanlah sebuah proses yang instan, sama sekali nggak instan. Tapi itu adalah proses yang sangat lama, bahkan perlu dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, yang dilakukan bukanlah teman-teman secara spesifik, oke, aku mau membangun tim musik yang solid. Tapi gini, saya secara pribadi, saya pengen membangun gereja yang solid, komunitas yang solid, sehingga komunitas apapun yang ada di dalamnya, entah komunitas pemusik, penari, komunitas TikTok, editor, desainer, apapun itu, semuanya menjadi solid. Jadi ini adalah proses bertahun-tahun ya teman-teman ya. Jadi saya nggak menjanjikan ini bisa dikerjakan secara cepat. Tapi teman-teman harus fokus untuk menanamkan values yang benar, nilai-nilai yang benar. Sejujurnya ketika di tim TikTok ini saya nggak terlalu kesulitan. Kenapa? Karena bermula dari banyak orang lama yang saya udah investasikan waktu, investasikan firman Tuhan, investasikan hidup saya buat mereka. Sehingga ketika mereka dipercaya untuk membangun sebuah tim, ya udah jalannya tuh baik. Kenapa? Karena kita sudah satu hati, kita udah sepakat, kita udah sevisi untuk menjalankan kehendak Tuhan. Kita udah tahu tipikal satu sama lain, karakter satu sama lain seperti apa. Dan kita tahu bahwa kita memakai value yang sama sebagai kacamata untuk melihat sebuah permasalahan atau sebuah komunitas. Sehingga ketika kita di pelayanan yang sama, puji Tuhan, nggak ada gesekan, nggak ada berantem-berantem, ya kadang-kadang adalah manusia pasti berantem lah ya. Tapi itu nggak menjadi sebuah luka yang besar atau lubang yang besar di dalam tim kami. Sebaliknya itu menjadi sebuah kekuatan, sebaliknya itu menjadi sebuah kesempatan di mana kita bisa belajar untuk mengasihi satu sama lain lebih lagi. Jadi pada dasarnya selain hal-hal praktis ya, yang pertama harus teman-teman kita semua bangun adalah nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai yang benar dan dihidupi oleh semua orang di dalam satu komunitas. Nah, kalau kita punya nilai-nilai yang sama di dalam komunitas tersebut, saya percaya kok kita akan kuat, kita akan solid gitu loh. Saya juga nggak serta-merta hanya khotbah-khotbah terus, enggak. Cuman nilai-nilai tersebut pun dibangun dari fellowship, dari doa bersama, dari pergi bersama, makan siang bersama. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi pemersatu kita, yang menjadi lem perekat bagi satu tim di tim kami. Seperti itu kurang lebih. Ya, kuncinya adalah itu. Kita sebagai leader harus siap menerapkan atau men-sharekan lebih awal yang namanya value-value ataupun visi misi kita pelayanan itu. Saya percaya kita sudah menerapkan itu, sudah men-sharekan. Kita tinggal komunikasi aja dan mempererat, bikin suatu keakraban lebih lagi, yaitu pasti saya percaya tim akan semakin solid. Terima kasih Pastor, mungkin itu saja yang dari saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Roy. Iya,
terima kasih buat Kak John buat pertanyaannya. Ya, cukup banyak dan juga jawaban dari Pastor Eliada. Ya benar sih. Jadi kita kalau mau solid, yang penting kita juga saling mengalahkan gitu, saling membangun, saling menguatkan. Itulah perlunya kita di komunitas kan gitu. Bukan kita yang ini lebih kuat kan, nggak gitu. Kadang kan ada berpikiran bahwa karena dia yang lebih lama, karena dia lebih tua, dia merasa lebih kuat. Tapi solidaritas itu yang perlu kan gitu. Ya mungkin ini ada dari Grace mungkin. Ini mungkin Grace dari tadi udah nggak sabar mau nanya. Ya saya persilahkan. Oke, shalom Pastor. Aku mau nanya sih, kita nih kan apalagi kalau ngelayanin Tuhan tuh gak mudah dan emang susah gitu. Nah, ada rasa gak sih untuk jenuh untuk ngelayanin Tuhan? Mungkin karena ada masalah, mungkin ada karena pengen istirahat yang ngebuat, duh capek nih ngelayanin terus nih nonstop, duh capek nih ngelayanin terus nih, pengennya istirahat aja, pengennya me time aja dulu gitu. Pernah gak sih untuk ngerasain hal seperti itu? Kalau pernah nih Pastor, gimana cara untuk ngelawan rasa itu, ngerasa jenuh tadi, makin semangat lagi, makin kayak bangkit lagi gitu. Gimana tuh Pastor? Thank you. Oke. Terima kasih pertanyaannya, sangat baik pertanyaannya Grace. Apakah pernah? Ya, tentu saja pernah lah ya. Semua orang saya rasa pernah jenuh, capek dalam pelayanan. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak sih bahwa apa ya? Kadang-kadang penyebab kita menjadi jenuh itu apa? Saya coba tanya balik ke Grace. Grace, menurut kamu penyebab orang menjadi jenuh atau capek pelayanan itu apa? Karena nggak sesuai sama ekspektasi terkadang. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Exactly. Itulah yang menjadi seringkali apa ya? Karena kita punya bayangan sendiri terhadap pelayanan kita seharusnya seperti ini, seperti ini. Ya kalau ekspektasi membuat kita letih, ya artinya kita tidak usah berekspektasi. Nggak ada yang ini jawaban bercanda. Nggak, seperti gini ya teman-teman ya. Kelelahan, keletihan itu adalah hal yang manusiawi. Tapi kalau kita lihat di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata seperti ini, orang yang menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Dia akan berlari dan tidak akan menjadi letih, dia akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Menarik loh teman-teman. Dia berjalan, berlari, tidak menjadi letih dan tidak menjadi lesu. Artinya Tuhan apa? Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi burnout. Betul ya? Tuhan itu tidak pengen di dalam pelayanan kita itu menjadi burnout, menjadi letih, menjadi lesu, menjadi capek, berhenti di pelayanan di tengah jalan. Itu bukan desainnya Tuhan dari awal. Nah, di sisi yang lain, di perjanjian lama berkata seperti ini, Tuhan berkata seperti ini, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan, rest, istirahat. Tetapi setelah itu Tuhan berkata, pakailah kuk yang kuberikan. Nah, gambarannya itu kayak gini teman-teman. Teman-teman tahu, kuk itu kan, saya percaya di sini semua orang Kristen tahulah ya, kuk kayak apa? Kayak palang kayu yang dipakai untuk mengaitkan dua lembu. Nah, sebenarnya dua lembu ini teman-teman, itu kalau di zaman dulu untuk seorang petani melatih lembu yang muda, dia itu mengkaitkan lembu yang muda dengan lembu yang dewasa. Kenapa? Karena lembu yang dewasa itu paham betul keinginan dari sang petani. Nah, dalam gambaran ini lembu muda itu kita, lembu tua itu Yesus, dan petaninya itu Bapa. Yesus itu tahu betul kehendak dan kerinduan Bapa. Nah, yang perlu dilakukan sang lembu muda adalah berjalan mengikuti sesuai dengan ritme dan arahan sang lembu tua, lembu dewasa, yang adalah Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya bebannya sudah diangkut oleh sang lembu dewasa. Sang lembu muda akan merasa capek, sang lembu muda akan merasa letih saat apa? Saat dia berjalan tidak sesuai dengan ritme dan tidak sesuai dengan arahan sang lembu dewasa. Nah, jadi di sini kuncinya apa sih supaya kita nggak capek? Kuncinya itu satu hal. Kita itu belajar untuk berserah sama Tuhan. Seringkali ketika kita melakukan sesuatu, melayani Tuhan, tidak sesuai ekspektasi, daripada kita ngomel-ngomel terus cerita sama semua orang, ini anak binaanku nggak makin bertobat, makin nakal, lebih baik kita serahkan kepada Tuhan.
Ini tim musik, nyanyi kok nggak pernah bener. Kita belajar untuk nyerahkan ke Tuhan. Semuanya kembali diserahkan kepada Tuhan. Kita punya ekspektasi sedemikian rupa yang luar biasa. Kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa pada akhirnya kita berani untuk menyerahkan kepada Tuhan? Kenapa? Sederhana. Karena semuanya miliknya Tuhan. Pelayanan kita, orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita muridkan, semuanya milik Tuhan. Bahkan hidup kita juga milik Tuhan. Kita pun kadang-kadang capek bukan karena orang lain loh teman-teman. Kita capek karena ekspektasi atas diri kita sendiri. Aku kok nggak berubah-berubah ya? Khotbahku kok nggak makin bagus ya? Gimana kalau kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan dan belajar untuk jalan sama Tuhan? Tuhan itu sudah lembu dewasa, itu mengangkat beban sang lembu muda. Kadang-kadang kita itu hidup di dalam beban. Beban apa? Beban hukum-hukum Taurat modern, teman-teman. Wah, kalau yang nonton khotbahku sedikit, aku nggak berharga. Wah, kalau yang like postinganku, rasanya gimana gitu. Kok sedikit ya? Aku nggak seberharga itu, aku nggak sesignifikan itu. Kenapa pemimpinku milih orang lain ya, bukan milih aku? Itu adalah hukum-hukum, itu pada dasarnya prinsipnya adalah hukum Taurat modern. Kita menggantungkan signifikansi kita, penerimaan kita, penghormatan kita, identitas kita tergantung apa yang kita lakukan. Tetapi itu sudah diangkat oleh Yesus Kristus. Dia sudah mengangkat beban itu supaya kita nggak hidup di dalam hukum-hukum Taurat tersebut, tetapi kita hidup di dalam kelegaan, kita hidup di dalam anugerah. Kita hidup di dalam identitas yang baru. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengalami kelegaan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan kemanapun dia melangkah. Jadi kuncinya adalah berserah dan menyadari bahwa semua beban itu nggak harusnya kita tanggung. Tetapi itu semua sudah ditanggung oleh Kristus. Kita nggak perlu lagi merasa malu, nggak berharga, merasa bersalah, gelisah, cemas, takut. Kita nggak perlu merasakan itu lagi. Kenapa? Karena itu semua sudah diangkat oleh Yesus Kristus melalui penebusannya. Seperti itu. Jadi, gini teman-teman, maafkan saya tahu bahwa mungkin teman-teman berharap tips-tips praktis. Maafkan saya bukan tipikal orang tips-tips praktis. Tapi saya lebih kepada orang yang memberikan pengertian, dan teman-teman pasti akan dapat menemukan prakteknya secara pribadi di dalam kehidupan masing-masing, di dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau prinsipnya benar, pasti aplikasinya benar. Tapi kalau teman-teman dikasih tips-tips praktis nih ya, belum tentu kok tips-tips praktis saya itu works atau cocok dengan teman-teman. Tapi saya tahu kalau prinsipnya sama di dalam firman Tuhan, prinsipnya benar. Saya percaya nanti prakteknya juga akan benar. Teman-teman sendiri akan bisa menemukan gimana sih hidup di dalam kelegaan bersama dengan Tuhan. Seperti itu. Thank you, Pastor. Aku juga pernah sih ngerasa jenuh, ngerasa aduh capek, pengen istirahat gitu lah. Tapi nggak bisa gitu. Tapi aku nginget lagi gitu. Kalau aku jenuh, ngapain aku jenuh untuk ngelayanin Tuhan? Jenuh itu ya urusan aku sendiri. Tapi balik lagi, Tuhan pernah nggak jenuh sama aku? Dan aku selalu mikir, oh ya Tuhan tuh nggak pernah jenuh sama aku. Tuhan tuh justru pengen aku deket lagi sama dia. Ngapain aku jenuh gitu? Justru aku seneng, justru aku sukacita gitu loh. Bisa ngelayanin Tuhan walaupun di usia dari muda gini, teman-teman aku semua nikmatin hal-hal duniawi, sedangkan aku di sini dipakai sama Tuhan untuk ngelayanin Tuhan, ya kenapa aku harus jenuh gitu. Dan aku juga selalu berpikir untuk kalau aku capek, oke lah aku ngambil me time antara aku dengan Tuhan aja. Di saat aku ngerenungin diri aku bisa ngerenungin kebaikan Tuhan. Nah dari situ aku ngerasa, oh iya aku makin semangat lagi. Oh iya Tuhan tuh selama ini baik gitu. Oh Tuhan tuh selama ini ngasih aku kesempatan yang gede banget, yang bahkan orang-orang lain pun belum tentu bisa sampai jalan sejauh ini sama Tuhan gitu loh. Dan pertanyaan kedua aku, apa sih yang kita lihat nih ya Pastor, banyak anak-anak muda yang dalam pelayanannya tuh masih gengsi dan masih malu gitu loh, malu dikatain, duh nih orang so suci banget nih, orang apaan sih nggak seru gitu. Nah pengen, padahal di dalam dirinya sendiri itu pengen untuk ngelayanin Tuhan gitu, pengen untuk deket sama Tuhan, tapi karena ada rasa gengsi, rasa malu. Nah gimana dari Pastor sendiri untuk nanggepin hal kayak gitu, gimana sih untuk membuat anak-anak muda di luar sana untuk jangan gengsi, jangan malu-malu untuk ngelayanin Tuhan. Thank you. Oke. Sebenarnya gimana ya teman-teman, emang kadang-kadang orang-orang Kristen tuh dipandang kayak terpisah gitu loh.
Artinya kayak wah rasanya beda banget gitu. Seakan-akan kita itu hidup di dalam dunia yang berbeda. Paham nggak sih? Kayak ya orang Kristen, orang dunia. Padahal teman-teman sadar nggak sih bahwa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita lahir baru di dalam Kristus, kita tuh nggak langsung mati loh teman-teman. Betul nggak? Kita nggak langsung mati. Tapi apa? Kita ditinggal di dunia. Rohnya yang turun ke dunia. Supaya apa? Supaya kita di dunia bisa connect dengan dunia. Supaya apa? Supaya kita bisa memberitakan Injil dengan dunia. Nah, kadang-kadang orang Kristen itu juga nggak fun, nggak asik. Jujur loh ya, kadang-kadang orang Kristen tuh apa ya? Mungkin karena kesalahan masa lalu lah. Kita bilang kesalahan masa lalu. Orang Kristen itu kayak nggak asik gitu loh. Dikit-dikit ngomonginnya Alkitab, dikit-dikit ngomonginnya firman Tuhan, dikit-dikit ngomongnya nggak mau dengerin lagu dunia, nggak boleh nonton bioskop. Ya kadang-kadang orang Kristen tuh apa ya, aneh juga sih, jujur loh. Kadang-kadang orang Kristen tuh aneh juga gitu. Nah tetapi saya percaya gini sih teman-teman, kita itu ditinggal di dunia, kita masih ada di dunia, supaya kita bisa menjadi berkat, nggak cuma jadi berkat, tapi memberitakan Injil ke sana. Dan di dalam pemberitaan Injil itu kita harus membangun jembatan. Nah, jembatannya apa? Yaitu kesamaan. Misalnya teman-teman nggak salah kok teman-teman nonton drama Korea. Kalau teman-teman ada teman yang, wah aku pengen ngincer ini nih, hobinya nonton drama Korea nih, manusia satu ini. Aku belajar dikit deh tentang drama Korea, supaya bisa ngobrol sama dia, supaya bisa berteman dengan dia, lalu memberitakan Injil kepada dia. Nah, pertama-tama kadang orang-orang Kristen tuh memang aneh dan kadang-kadang beberapa hal nyebelin ya, kadang-kadang jujur loh saya ngomong seperti ini. Jadi jadilah orang Kristen itu yang friendly, yang asik, yang nyambung diajak ngobrol, yang relevan. Ketika ditanya, ngobrol-ngobrol soal hal-hal yang terjadi di dunia, wah yang penting aku nggak tahu tuh hal-hal begitu, yang aku tahu cuma firman Tuhan. Ya orang-orang dunia lama-lama males lah berteman dengan kita, itu yang pertama. Lalu masalah gengsi sebenarnya. Nah kadang-kadang juga kita merasa gini sih, kita merasa bahwa kita itu benar-benar memisahkan gitu loh teman-teman, antara kehidupan melayani Tuhan dengan kehidupan dunia. Padahal sebenarnya enggak. Saya percaya gini, enggak ada perbedaan antara kehidupan rohani dengan sekuler. Enggak ada. Yang saya percaya adalah ketika kita sudah lahir baru, percaya kepada Kristus, kita ini hidupnya rohani. Kita memandang teman-teman kita itu dengan cara pandang, dengan kacamata rohani juga. Ketika kita berteman dengan seseorang, ya kita rohani juga. Ketika kita di sekolah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang rohani juga. Sehingga nggak ada perbedaan antara melayani Tuhan di gereja dan melayani orang tua di rumah, atau kita sekolah. Ya kan? Lalu, sehingga ketika orang itu menganggap kita biasa aja, ya sudah, melayani Tuhan itu bukan hal yang menjadi aneh gitu. Kadang-kadang, emangnya kenapa sih? Maksudnya saya bingung. Kenapa orang-orang muda itu gengsi? Ya kan? Saya rasa, ya sih. Ya dulu saya juga gengsi. Karena saya berpikir bahwa melayani Tuhan itu nggak keren. Ya kan? Tapi, salah satu hal yang saya tanamkan dalam diri saya itu gini. Emangnya, kalau kita nggak melayani Tuhan, kita lebih keren. Emangnya kalau kita merokok, kita lebih keren. Emangnya kalau kita ke klub, emangnya kita lebih keren. Keren menurut siapa? Keren menurut dunia. Hari ini keren, besok dicaci maki. Ya kan? Hari ini keren, hari ini kamu diterima karena kamu merokok. Hari ini kamu diterima karena kamu ke klub. Besok bisa aja dibuang sama orang-orang karena kamu melakukan kesalahan. Ya kan? Nah, kita perlu untuk memberikan pengertian bahwa sebenarnya hidup yang paling keren itu untuk memuliakan Tuhan loh. Kenapa? Karena Tuhan itu benar-benar mengasihi kamu. Nggak kayak dunia. Dunia itu mengasihi kamu dengan kasih yang sangat terbatas. Hari ini dia bisa mengasihi kamu, besok dia bisa mengkhianati kamu. Hari ini dia bisa memuji kamu, besok dia bisa menjelek-jelekkan kamu. Tapi tidak dengan Kristus. Mungkin di hadapan manusia nggak sekeren itu sih. Tetapi setidaknya itu yang akan membuat dirimu puas. Itu yang akan membuat dirimu utuh. Itu yang akan mengisi dengan utuh
ruang di hatimu, yaitu Kristus sendiri, saat kita melayani Tuhan, saat kita memuliakan Tuhan. Seperti itu jawaban saya. Oke, thank you Pastor. Aku juga awalnya ngerasain hal yang sama sih, ngerasa gengsi pertama kali tuh gengsi, apalagi di sekitaran lingkungan tuh aduh ada yang rohani banget gitu loh, dan agak aneh sendiri gitu pertama kali kalau cuma aku doang yang pelayanan, cuma aku doang yang sebagai hamba Tuhan, sementara teman-temanku kalau yang lain tuh masih yang nikmatinnya hal-hal duniawi, maklum lah mungkin anak-anak remaja gitu pada umumnya. Dan emang sih awalnya aku kayak aduh malu lah untuk ngelayanin Tuhan, aduh aku nggak pede, nggak percaya diri lagi gitu loh. Aku punya temen, punya lingkungan yang negatif, terus tiba-tiba ke yang positif, dan aku tuh ngerasa ya nggak layak juga, lagi-lagi kayak nggak layak, kayak nggak pantas untuk berada di posisi sekarang gitu loh. Tapi aku mikir lagi, oh iya ya, aku emang nggak layak, tapi aku udah dilayakkan duluan sama Tuhan gitu daripada teman-temanku, ya kenapa aku harus minder, kenapa aku harus nggak pede gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang aku udah tepis semua pikiran aku, udahlah nggak usah lah gengsi, ngapain gengsi gitu loh. Justru makin seneng gitu, justru aku ada rasa penyesalan juga, duh kenapa ya nggak dari dulu untuk ngelayanin Tuhan, duh kenapa ya nggak dari dulu untuk jadi hamba Tuhan gitu loh. Dan puji Tuhannya sekarang udah berhasil untuk menepis rasa gengsi, rasa malu, rasa minder, rasa nggak percaya diri. Dan ketika udah nepis itu semua, ternyata baru nyadarin, oh iya, ternyata yang aku pikir ngelayanin Tuhan tuh nggak seru, ternyata seseru ini, bahkan buat nagih gitu loh, bahkan nggak kerasa ngomong udah berapa jam nyampein firman Tuhan, bahkan udah nggak minum, nggak apa segala macem, dan ternyata oh iya ya seru juga gitu dibandingkan aku nongkrong gak jelas, ngabisin uang, terus menikmatin hal-hal duniawi yang sifatnya sementara gitu lah. Itu sih menurut aku. Mungkin makasih Pastor El, jawabannya sangat-sangat memberkati, dan aku balikin lagi ke Karai. Ya sebenarnya gini sih, aku tambahin dikit ya teman-teman ya. Kita itu selalu diperhamba oleh sesuatu. Kita itu selalu diperhamba oleh sesuatu. Ada orang yang diperhamba oleh gengsinya, ada orang yang diperhamba oleh sebatang rokok, ada orang yang diperhamba oleh minuman beralkohol. Tanpa disadari mereka tuh juga memperhamba sesuatu. Ada yang diperhamba like, ada yang diperhamba kepuasan melalui followers, ada yang dipuaskan atau ada yang diperhamba oleh nilai-nilai yang bagus di sekolah, ada yang diperhamba oleh popularitas. Tapi bukankah yang paling berarti adalah saat kita saat kita menghamba kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Yang lain cuma diperhamba benda-benda, yang lain cuma diperbudak oleh nilai-nilai, yang lain cuma diperhamba oleh sesuatu yang sifatnya sangat-sangat sementara. Tetapi kita diperhamba, kita melayani Tuhan itu yang sifatnya kekal, yang nggak pernah akan pergi, nggak akan pernah hilang, dan akan selalu mengasihi setiap kita. Jadi pengertian-pengertian tersebut haruslah kita tanamkan sejak dini kepada teman-teman muda sih, bahwa orang Kristen itu nggak harus aneh loh, orang Kristen tuh bisa keren kok teman-teman. Kita tuh bisa keren tanpa minum, kita bisa keren tanpa ngerokok, kita bisa keren tanpa nongkrong, walaupun nongkrong juga nggak selalu salah teman-teman. Kadang-kadang saya juga spend waktu buat nongkrong dengan teman-teman saya supaya saya bisa ngobrol sama mereka, yaitu supaya saya nggak terpisah dari dunia, supaya saya bisa keep in touch dengan mereka, just in case saya bisa memberitakan Injil ke mereka, kan saya tetap butuh hal-hal tersebut gitu. Jadi yang penting kita tidak diperhamba oleh sesuatu sih, dan kita memilih untuk melayani Tuhan, yaitu yang punya langit dan bumi. Seperti itu. Benar sih yang dibilang Pastor tadi. Jadi banyak kan anak-anak muda diperhamba seperti itu kan gitu. Apalagi kita lihat sekarang sampai gila-gilaan. Tapi ketika mereka disuruh untuk Tuhan, mereka malas kan gitu. Dan kalau acara-acara musik atau konser, acara yang lain, mereka kayak excited gitu kan. Tapi ketika mereka ke ibadah, kayak melo gitu loh. Terus kayak males-malesan gitu, harus dipaksa kan gitu. Tapi sebenarnya ketika yang dibilang Pastor tadi, ya kita masa mau memperhamba benda-benda kan sesuatu kan gitu, sampai kita jaga sekali ini jangan sampai hilang, jangan sampai itu. Tapi ketika kita memberikan hidup kita kan untuk Tuhan kan gitu, kita kan menghamba untuk Tuhan kan gitu. Karena kita kan semua hamba-hamba Tuhan kan gitu. Karena banyak gini Pastor, banyak pengalaman, kayak saya dapat juga pengalaman kan, banyak mereka bilang yang hamba Tuhan itu ya kadang kita yang sekolah teologi,
kita yang pelayanan. Padahal kalau menurut saya kita semua ini kan hamba Tuhan kan gitu. Asalkan kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan kan gitu. Makanya kita dikatakan hamba Tuhan. Nah, banyak teman-teman yang berpikir seperti itu. Jadi hanya seperti kita ini yang sekolah teologi ini, yang mungkin pelayanan, yang mungkin rajin ibadah, rajin ke gereja, itu yang mesti jadi hamba Tuhan, yang mesti harus memberitakan Injil kan tidak sebenarnya kan gitu. Semua kita bisa kan. Asalkan kita mau belajar kan gitu. Asalkan kita mau minta petunjuk sama Tuhan kan gitu. Tuhan juga kan akan selalu berikan kemampuan lah kepada kita kalau kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan kan gitu. Ya mungkin nih dari teman kita nih, dari Bro Alford nih. Ini kebetulan dia baru berangkat sekolah Alkitab ke Palembang. Wah, menyerahkan hidupnya juga untuk Tuhan. Mungkin ada mau ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Alford Tembiling, seperti yang tertulis di sini. Sini. Oke, saya ingin bertanya buat Pastor. Kan setelah Pastor mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, terus sekarang saat ini Pastor sudah bisa berbicara, sampaikan firman Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gimana sih cara Pastor itu belajar tentang firman Tuhan dan cara untuk menyampaikan firman Tuhan? Karena jujur setelah saya mendengar setiap perkataan dari Pastor, ya puji Tuhan saya diberkati, bahkan ada rema-rema yang sangat luar biasa gitu boleh saya dapatkan gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, gimana sih cara Pastor belajar agar supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar? Oke, itu dulu. Ini berarti soal menyampaikan firman Tuhannya ya, cara khotbahnya ya. Oke, saya itu sekolah teologi, tapi kebetulan saya nggak sekolah teologi yang STH atau MTH, jadi bukan yang, kebetulan nggak ada pelajaran homiletik, pelajaran berkhotbah kebetulan nggak ada. Jadi saya berkhotbah sampai hari ini masih sifatnya apa ya, otodidak, saya belajar sendiri. Caranya saya belajar khotbah gimana? Tadi seperti yang saya katakan di awal ya, saya orangnya gugup, gagap, nggak pintar merangkai kata. Kalau khotbah banyak ae-nya, jadi jangan minder dulu. Nah, tapi apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah saya mengambil sebanyak-banyaknya kesempatan untuk khotbah. Jadi saya mengambil kesempatan untuk khotbah, belajar untuk ngomong di depan umum. Lalu gini sih teman-teman. Teman-teman punya pengkhotbah favorit? Punya pengkhotbah favorit ya? Nah, saya juga punya pengkhotbah favorit teman-teman. Nah, dari pengkhotbah favorit tersebut, coba aja teman-teman pelajari cara dia ngomong kayak gimana, cara dia menyampaikan firman kayak gimana, cara dia khotbah kayak gimana, cara dia menyampaikan bukan nubuatan, perumpamaan kayak gimana. Nah, itu semua teman-teman bisa latihkan, teman-teman bisa contoh. Saya itu punya banyak sekali hamba-hamba Tuhan favorit di dalam kehidupan saya. Dan saya spend waktu untuk nonton khotbah satu demi satu. Saya dengerin, oh masuknya kayak gini ya. Oh, bercandaannya seperti ini ya, supaya lucu seperti ini ya. Saya itu nonton teman-teman satu persatu, dan saya nggak cuma dengerin cari firmannya doang, tapi saya mempelajari. Oh, intonasinya seperti ini ya, supaya agak lebih dramatis seperti ini ya. Kalau saya lagi mau ngajar, baiknya seperti ini ya. Dan saya itu latihkan di depan kaca. Ketika saya bikin notes khotbah, saya bikin tulisan khotbah, ya akhirnya saya latihkan gitu loh di depan kaca. Oh, khotbahnya seperti ini, khotbahnya seperti ini. Jadi kadang-kadang kalau nggak cuma di depan kaca sih, di kamar mandi teman-teman. Paling enak tuh latihan khotbah. Jadi kayak kadang-kadang di kamar mandi itu ya, itu momen yang cukup sakral sih. Kadang-kadang saya latihan khotbah, karena latihan khotbahnya saking seriusnya, saking menghayatinya, kadang-kadang saya bisa nangis di kamar mandi. Karena terjamah oleh firman Tuhan sendiri gitu loh. Jadi saya nggak punya pengalaman belajar homiletik yang secara teredukasi dengan terstruktur gitu, nggak ada. Walaupun saya mengikuti juga seminar-seminar mengenai khotbah, dan saya juga merekomendasi teman-teman untuk mengikuti dan belajar seminar-seminar melalui untuk berkhotbah. Tapi juga itu semua nggak ada artinya, ilmu itu nggak ada artinya kalau teman-teman nggak mengambil waktu untuk mengambil kesempatan berkhotbah. Jadi ambillah kesempatan untuk berkhotbah, sharing firman Tuhan di komsel, di kelompok kecil. Coba teman-teman ambil waktu untuk mempersiapkan dengan matang. Jangan kayak gini teman-teman.
ini komsel yang datang cuma bertiga, nggak usah persiapan lah. Ya, itu namanya nggak setia dalam perkara kecil. Nggak setia dalam perkara kecil, nggak akan dipercaya perkara besar. Bagaimana mau khotbah di hadapan 3.000 orang kalau 3 orang juga nggak serius. 3 orang aja nggak serius, apalagi 3.000 orang, kan kayak gitu. Apalagi mungkin dan lain-lainnya. Ini bukan masalah jumlah ya teman-teman, tapi ini masalah teman-teman mau belajar nggak sih, gitu loh. Jadi jangan anggap ini cuma persekutuan isinya 3 orang, 4 orang, nggak usah niat-niat lah khotbahnya. Ya, kalau teman-teman nggak dipercaya hari ini, belum tentu besok dikasih kepercayaan lagi, ya kan? Jadi make it cost, buat itu tuh berharga gitu loh. Buat setiap kali kesempatan berkhotbah, teman-teman itu berkhotbahlah dengan rasa takut dan gentar, hormat kepada Tuhan. Oh iya, ini kesempatan aku bisa menyampaikan firman Tuhan dengan maksimal. Aku akan persiapin materinya, aku akan persiapin cara khotbahnya. Mungkin kalau teman-teman sudah mahir dan udah lama khotbah, teman-teman nggak akan pusing tentang cara khotbahnya, penyampaiannya. Tapi teman-teman lebih berfokus kepada materi yang mau disampaikan sih. Itu nanti kalau teman-teman udah lebih terbiasa berkhotbah, berpengalaman dalam berkhotbah, teman-teman akan lebih fokus kepada isinya daripada caranya. Tapi sembari teman-teman masih muda, masih merintis pelayanan, ayo ambil kesempatan untuk melayani Tuhan sebanyak mungkin dan persiapkanlah pelayanan teman-teman semaksimal mungkin. Itu jawaban dari saya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pastor atas jawabannya. Jujur saya juga tertegur dengan perkataan Pastor tadi, karena jujur dari saya pribadi, saya pernah menganggap remeh dengan sebuah pelayanan. Saya dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan, tapi karena saya merasa diri saya, saya pikir saya sudah bisa, saya pikir saya sudah cukuplah untuk berkhotbah. Nah, saya tidak mempersiapkannya, bahkan doa pun saya tidak ambil waktu. Tapi di area itu justru kayak dipermalukan gitu. Nah, tapi puji Tuhan lewat juga perkataan dari Pastor, saya boleh tertegur. Nah, Pastor, saya ada pertanyaan yang kedua. Gini nih, menurut Pastor, setuju nggak kalau misalnya buat konten rohani di TikTok, khususnya di TikTok sih, tapi Instagram, Facebook juga bisa. Terus dengan background yang lagu dunia. Nah, kan sebenarnya kalau kita pelajari dalam Alkitab, kan lagu dunia justru itu bukanlah sebuah hal yang membangun, justru itu ditentang oleh Tuhan. Nah, tapi ada konten-konten rohani yang justru menggunakan lagu-lagu dunia. Nah, gimana tanggapan Pastor menurut lagu-lagu tersebut dengan background, dengan konten-konten tersebut dengan background tersebut? Itu salah satunya kontennya Fire Community itu pasti. Yang pakai lagu dunia. Wah, parah sekali memang Fire Community itu. Aduh. Nah, bagi saya gini sih teman-teman. Saya baik nggak masalah dengan lagu dunia, tapi saya menjaga. Saya milih-milih yang apa yang saya dengarkan gitu. Gini sih teman-teman. Saya mau tanya Alford. Alford, apakah kamu mendengarkan lagu dunia? Kalau saya sih punya prinsip ya enggak lah. Kenapa? Kalau ini jadi prinsip hidup saya, juga kalau saya baca dalam kitab Kolose 3 ayat 16 di situ tentang menyanyikan nyanyian rohani. Kalau kita nyanyikan nyanyian rohani artinya kita mengucap syukur. Nah, tapi kalau sebaliknya, ketika kita tidak menyanyikan nyanyian rohani, berarti sebaliknya kita bersungut-sungut. Nah gitu, itu sih kalau tanggapan dari saya. Dan kalau berbicara dunia kan, barang siapa bersahabat dengan dunia, Alkitab catat, dia menjadikan Allah sebagai musuh. Nah itu sih kalau menurut pemikiran saya ketika saya juga pelajari tentang firman Tuhan, ketika saya coba baca dari Kejadian sampai selesai, nah ada hal-hal yang justru saya boleh lihat, ternyata hal-hal dunia secara hal-hal di dunia itu justru bertentangan banget dengan Tuhan gitu. Makanya dari situ saya mulai ambil keputusan buat prinsip, ya udahlah itu jadi prinsip pribadi saya juga untuk tidak Oke, menarik teman-teman bahwa jawabannya itu menarik sekali ya. Apakah saya mendengarkan lagu dunia? Cek
suara saya masih terdengar jelas ya? Ini yang Freeze punyanya Alford ya? Oke. Iya, Apakah saya jaringan. masih mendengarkan lagu dunia? Tentu saya masih mendengarkan lagu dunia. Apakah saya bersungut-sungut kepada Allah? I don't think so, karena saya enggak. Ya saya juga milih-milih gitu loh teman-teman. Mana lagu yang mau saya dengarkan dan mana yang tidak. Di dalam pembuatan konten Fire Community pun saya belajar buat saya ajak teman-teman semuanya yang ada di dalam konten kreator itu untuk berpikir berkali-kali menggunakan lagu dunia. Dan saya minta mereka untuk meneliti lagunya. Coba kamu teliti lagunya bagus atau enggak, baik atau enggak, liriknya membangun atau enggak. Kalau liriknya tidak membangun ya jangan. Kalau liriknya konteksnya juga buruk ya jangan. Tapi saya lebih seperti ini sih teman-teman, menggunakan lagu-lagu dunia supaya saya bisa menjadi relevan dan terkoneksi dengan dunia. Untuk tujuan utamanya untuk apa? Untuk memberitakan Injil ke mereka. Itu tujuan saya. Apakah bisa memberitakan Injil dengan lagu-lagu rohani? Ya sama orang udah akan di skip aja gitu di TikTok. Oh lagu Kristen scroll. Ya bagaimana kita mau menjangkau mereka kalau kita nggak menjembatani dengan cara mereka gitu loh. Ya kan? Jadi mungkin prinsipnya saya dan prinsipnya Alford berbeda, tapi nggak masalah sih. Jadi prinsip saya lebih menggunakan hal-hal duniawi itu sebagai jembatan untuk memberitakan Injil gitu sih. Itu aja jawaban saya. Ya, Alfred mungkin jaringannya mungkin besar. Ya benar juga sih, kan maksudnya ya saya juga masih dengar lagu-lagu dunia sih kan gitu. Karena lagu dunia itu kan bukan berarti kita kan juga bersungut-sungut kan gitu. Karena terkadang juga ada lagu rohani yang menyimpang gitu loh. Bahkan kemarin kita sempat bahas ada di channel mana itu, pokoknya gereja apa namanya itu. Pokoknya itu lagu rohani, masa dia katakan Alkitab itu jadi penghalang untuk kita masuk surga. Nah, justru terkadang lagu-lagu rohani kita juga perlu teliti kan gitu. Belum tentu namanya aja lagu rohani, tapi isinya kan kita nggak tahu tuh. Nah, bisa aja supaya berkedok kan gitu. Jadi sebenarnya ya kalau saya sih lebih setuju sih, maksudnya karena kita juga masih hidup di dunia kan gitu. Nah, pasti kita perlu lah dengar-dengar lagu band. Kan kita juga pasti punya band favorit kan gitu. Punya grup band yang favorit. Pasti kita sering dengar lah kan gitu. Nggak mungkin tuh setiap hari kita dari pagi sampai malam di HP kita juga full semua lagu rohani, kan nggak mungkin. Tapi kan perlu juga tuh seperti Bang Pester tadi, tapi kita telusuri dulu kan gitu, apakah lirik demi liriknya itu berbahaya atau enggak, atau lirik demi liriknya itu bagus enggak gitu kan. Yang penting kita lihat dulu, kita dengarkan dulu sebelum kita membuat kontennya kan gitu. Jadi sebenarnya saya lebih pro, maksudnya lebih suka seperti itu, karena dari situ seperti yang dibilang Pester tadi, kalau kita cenderung cuman gunakan lagu rohani, nah orang yang lain sudah tahu kan gitu, ini lagu Kristen, udah langsung di skip tuh, lewat kan gitu. Tapi kalau kita pakai lagu-lagu yang lagi tren mungkin, yang kita lihat isinya ya mungkin lagu-lagu slow atau lagu apa, terus kita isi dengan konten-konten rohani, nah mereka pasti kan nggak skip, mereka penasaran dan bahkan mereka selesai sampai akhir kan gitu. Ya itu sih kalau dari saya sih sebenarnya ya masih perlu lah, karena dari situ kita bisa kan juga Tuhan Yesus juga kan nggak membatasi kan gitu, karena kita kan perlu juga kan kita. Untuk apa kita menginjili orang-orang yang sudah percaya sama Yesus kan gitu. Orang-orang yang belum percaya ini yang perlu kita jangkau kan gitu. Iya, dan saya pun tidak ada keinginan untuk bersahabat dengan dunia. Saya malah memanfaatkan apa yang dunia pakai gitu loh. Kalau mereka menciptakan lagu dunia, lagu mereka, ya saya memakai lagu dunia untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kerajaan surga gitu sih. Tapi kan nggak apa-apa. Dalam hal itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan terlalu dalam. Ya nggak? Ya kita kan pribadi punya itulah prinsip masing-masing lah kan gitu. Semua orang punya perspektif masing-masing. Ya mungkin ini dari yang belum nih. Ini ada Kak Markel, mungkin ada mau ditanyakan. Ini Kak Markel ini baru join ya. Mungkin bisa di unmute Kak. Halo. Shalom. 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 Oke. Nama saya di bawah Markel. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, Mas, nggak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa. Oke. Soalnya lagi pandemi. Oke, saya mau bertanya kepada Pastor tentang ini, karena
eh, apa, dalam Alkitab tentang orang-orang yang diselamatkan, tentang keselamatan. Jadi apakah Yesus mati untuk semua orang atau hanya sebagian orang saja? Seperti gitu. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, bahwa apakah Tuhan Yesus mati buat untuk semua orang seluruh dunia atau hanya orang yang percaya saja? Seperti gitu. Karena yang saya baca juga di dalam Alkitab begitu banyak referensi tentang keselamatan, dan saya juga dengar tentang khotbah-khotbah pendeta-pendeta bahwa keselamatan itu hanya orang yang percaya saja, bukan orang yang tidak percaya, tapi orang yang percaya saja. Jadi menurut pastor, bahwa keselamatan apakah itu semua orang atau hanya sebagian orang saja? Sebagian orang, tidak semua orang seluruh dunia. Oke, terima kasih. Terima kasih Markel atas pertanyaan doktrinal yang saya hindari selama ini. Ya, Bapak. Untuk pertanyaan itu gini, Markel ya. Saya percaya bahwa kalau kita baca Yohanes pasal yang ketiga yang ke-16 kan begitu besar kasih Allah untuk dunia ini. Untuk dunia loh. Skopnya dunia. Ruang lingkupnya dunia. Tetapi kenyataannya adalah gini. Misalnya, apakah semua orang mau diselamatkan? Belum tentu semua orang mau diselamatkan. Jadi gini, kalau pertanyaannya apakah Tuhan mau menyelamatkan semua orang? Iya, Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Tapi apakah semua orang mau diselamatkan oleh Tuhan? Tidak. Tidak semua orang mau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan bagi mereka. Ya kalau orangnya tidak mau percaya, ya kenapa Tuhan harus menyelamatkan dia? Jadi ya sudah. Kalau orangnya tidak mau percaya, ya akhirnya ya Tuhan ya sudah. Kalau kamu tidak mau percaya, ya silahkan. Konsekuensinya adalah hidup kekal di neraka, yaitu maut, ya kan? Jadi jawaban saya sederhana, Tuhan mau menyelamatkan semua orang, tapi tidak semua orang mau diselamatkan. Seperti itu saja. Berarti keselamatan itu tidak semua orang, ya kan? Berarti tidak semua orang. Tentu saja tidak semua ya orang. Kan? Tentu saja tidak semua orang, karena jutaan orang tidak percaya pada Yesus. Dan kalau kita mau percaya dengan Alkitab, tidak ada jalan melalui Bapa selain melalui Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Ya kalau dia nggak percaya sama Yesus, ya artinya dia tidak selamat. Udah seperti itu aja. Ya, saya setuju. Berarti bahwa keselamatan itu terbatas, ya kan? Keselamatan itu terbatas karena hanya bagi orang yang percaya saja. Yang tidak percaya berarti tidak diselamatkan, ya kan? Berarti keselamatan itu sudah dibatasi. Begini, bukan kuasanya yang terbatas, tetapi di dalam belas kasihan Tuhan, dan Tuhan juga konsekuensi terhadap dirinya sendiri. Dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kalau Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, artinya Tuhan nggak boleh merobotkan manusia dengan memaksa semua orang menjadi selamat. Tetapi kenyataannya di dalam kehendak bebas, orang tidak mau diselamatkan. Ada orang yang tidak mau diselamatkan. Jadi kalau terbatas, sebenarnya Tuhan kuasanya itu tidak terbatas, tetapi karena dia menghargai manusia-manusia dengan kehendak bebas seperti yang dia ciptakan, akhirnya ya Tuhan dalam tanda kutip seperti membatasi lah. Padahal menurut saya kuasanya tidak terbatas. Gitu. Jadi ada di sini ada dua paradoks ya, antara belas kasihan Tuhan dan keadilan Tuhan juga, gitu. Ya, jadi ini bukan masalah masalah untuk berdebat ya, tapi ini sharing bagaimana tentang kehidupan orang yang diselamatkan dan orang yang tidak diselamatkan, seperti itu.
Jadi berarti karena ada kehendak bebas gitu, kehendak bebasnya manusia, ya kan? Kehendak manusia baru bahwa manusia itu memilih, ya kan? Karena ada juga mengatakan bahwa iya, karena Allah memberikan kehendak bebas untuk manusia memilih. Dia memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dia memilih untuk tidak diselamatkan, atau dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti itu. Nah, berarti ini kita sharing ya, supaya kita bisa saling memahami gitu. Kalau ada kehendak bebas untuk memilih, Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Nah, kalau yang saya baca di dalam Alkitab, kata siapa namanya, Paulus mengatakan bahwa dahulu kamu sudah mati. Kita ini adalah orang berdosa. Kita ini sudah rusak. Kita ini sudah hancur. Ya kan, sudah hancur. Sudah hancur berarti kita sudah mati di dalam dosa. Mati di dalam dosa, terus mati secara rohani. Mati berarti terpisah dengan Allah. Yang berdosa tidak bisa satukan dengan kekudusan Allah. Karena itu manusia sudah terpisah dari Allah. Manusia sudah mati. Nah, bagaimana mungkin manusia yang sudah mati, bisakah dia merespon hal ini tentang anugerah yang Allah berikan kepada dia? Contohnya gini, Allah berikan kepada saya anugerah. Karena saya ini sudah mati di dalam dosa. Terus saya sudah rusak, sudah hancur. Karena satu dosa saja. Nah, terus Allah memberikan saya anugerah. Apakah saya ini karena punya kehendak bebas lalu saya merespon seperti itu kan? Ya, merespon. Oh, saya merespon bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, seperti itu. Nah, jadi menurut pastor, apakah benar bahwa keselamatan harus ada respon manusia? Ya kan ada kehendak bebas manusia. Sedangkan kan kita sudah mati di dalam dosa, sudah rusak. Apakah kita bisa merespon tentang anugerah Allah itu? Anugerah Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, seperti itu. Jadi menurut pastor gimana? Apakah ada kehendak bebas untuk merespon anugerah Allah atau tidak? Hanya secara cuma-cuma saja. Seperti gitu. Oke, ini bukan terima kasih, masalah Pastor. tentang apa, kita sharing supaya bertukar pikiran gitu. Bertukar pikiran. Bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Kebenaran itu hanya Allah punya. Tidak ada di dalam diri manusia. Saya setuju kok sama kamu bahwa manusia rusak tidak dapat meresponi tidak dapat mencari Allah tepatnya. Tidak dapat mencari Allah. Bukan tidak dapat meresponi anugerah Allah. Ketika anugerah Allah diturunkan, manusia yang punya kehendak bebas itu tidak bisa menolak Allah karena anugerahnya terlalu besar. Dan itulah kenapa keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan. Jadi sebenarnya gini sih, saya itu I'm on the same page with you. Saya tahu kita tuh ada di halaman yang sama. Saya percaya bahwa hanya oleh karena anugerahnya, bukan karena kehendak bebas kita menyelamatkan diri kita dan memilih Allah, bukan. Tapi Allah memilih kita, anugerahnya diturunkan kepada kita, sehingga manusia berdosa nggak bisa bilang no kepada anugerah Tuhan. Dia hanya bisa bilang yes, Lord. Dan itulah anugerah Tuhan. Ya, benar. Saya setuju juga, ya. Benar. Oke, jadi ya itulah yang saya mau tanyakan, bahwa karena ini pastor, kebanyakan orang beranggapan seperti gini. Anugerah itu kita merespon ketika Allah memberikan anugerah itu, lalu kita merespon. Ya kan orang yang aku dengar seperti itu banyak. Mereka bilang bahwa Allah sudah memberikan anugerah lalu kita merespon. Lalu saya bertanya, berarti keselamatan itu 50-50.
ya kan? Allah mengerjakan 50 lalu manusia 50. Ya kan? Karena Allah terus mengerjakan keselamatan lalu berikan anugerah itu. Lalu nanti manusia itu merespon. Karena ada yang aku dengar seperti itu. Bahwa manusia merespon anugerah Allah itu atau keselamatan itu. Jadi saya pikir berarti Allah mengerjakan 50 lalu manusia 50. Kayak Sophie dong, Sophie 50-50. Nah seperti itu. Jadi yang saya bingung itu, kok bisa ya manusia yang sudah rusak itu, manusia yang sudah hancur itu, kok bisa merespon anugerah Allah itu. Padahal kan anugerah itu dikasih cuma secara cuma-cuma kan, truk langsung manusia bisa terima sadar gitu ya. Padahal kalau yang rusak tidak bisa kembali sendiri, yang hancur tidak bisa kembali sendiri, harus ada yang memperbaiki. Nah kalau menurut saya yang memperbaiki adalah Allah sendiri. Allah memperbaiki manusia, bukan manusia memperbaiki diri sendiri. Nah seperti itu. Jadi yang saya bingung itu kok orang bilang manusia merespon anugerah Allah seperti itu, merespon. Padahal kan manusia sudah mati. Yang saya contohkan seperti ini. Orang mati, bisakah dia merespon ketika kita memanggil? Tentu tidak. Kalau orang mati, yang mati, kalau kita memanggil, sudah tentu dia tidak bisa merespon. Karena dia sudah mati. Nah ini yang saya berikan contoh. Gitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang manusia, bahwa kita dahulu sudah mati dulu, mati. Nah mati secara rohani. Nah, kita tidak ada bisa bangkit sendiri. Kita tidak bisa merespon itu karena kita sudah mati. Nah, yang luar biasanya adalah Allah sendiri yang membangkitkan. Allah sendiri yang memberikan itu, akhirnya kita bisa bangun, kita bisa sadar. Yang melalui siapa? Roh Kudus. Karena tugasnya Roh Kudus adalah menginsafkan, menyadarkan, nah, dunia akan dosa, manusia akan dosa. Jadi itulah yang saya bingung, Pastor. Kenapa orang bilang keselamatan itu ada dari responnya manusia, berarti 50-50. Seperti itu, Pastor. Merkel, kamu tidak usah Ya. bingung. Itu sudah diperdebatkan bapak-bapak gereja dari zaman dulu sampai sekarang dan belum ketemu jawabannya. Jadi ngapain kita memperdebatkan? Fokus saja di dalam pekerjaan Tuhan dan pemberitaan Injil. Itu jauh lebih berharga. Oke? Oke, siap. Oke. Ya, Oke, siap. ya sorry. Ya, oke. Oke guys, ya maaf kita agak ini ya, agak memutar pikiran, agak melenceng sedikit dari tema. Ya, sebenarnya itu udah dibahas sih. Banyak kok itu kalau kita mau lihat di YouTube banyak. Tapi karena kita ini sesinya beda kan gitu. Sebenarnya kalau di luar konteks tadi sebenarnya tidak bisa, karena kita ini kan tentang bahas tentang podcast dan kesaksian. Itu nanti ada sesinya. Mungkin di channel-channel yang lain sudah banyak kok itu, Kak. Kita bisa lihat di channel-channel Kristen Debat itu yang lebih luar biasa lah gitu kalau mau pelajari kan gitu. Ya, jadi ini nanti teman-teman yang lain jadi bingung nih nanti kan, kok kita ini jadi sesi debat kan gitu. Kita kan nggak sesi debat, terus kita kan nggak sesi seperti itu. Ini kita kayak ini sebenarnya kita kayak sharing-sharing gitu aja sih. Kita hindari bahas-bahas seperti itu, doktrin seperti itu kan gitu. Karena kalau kita bahas itu nggak akan ada habisnya gitu. Apalagi kita yang udah sekolah teologi paham seperti itu. Karena itu nggak akan ada habisnya. Dan doktrin-doktrin seperti itu kalau kita bahas ulang-ulang pasti juga nggak ada habisnya kan gitu. Ya, oke, mungkin ini dari ini Alfot tadi gimana? Sorry Kak, tadi jaringan jadi sempat keluar. Ya mungkin dari ini Kak Jessica, siapa Kak Jessica Natalia? Mungkin Kak Jessica ini ada yang mau ditanyakan? Iya, ada. Oke. Ini besok narasumber kita ya Kak Jong. Oke, mungkin ini Desi ada mau ditanyakan Desi. Ini Desi dari Malaysia ada mau ditanyakan nih dengan Pastor Eliada. Shalom Kak Eliadi, jumpa lagi. Kemarin jumpa di Start Generation. Jumpa lagi Pastor. Oh, iya. Shalom. Desi mau tanya nih Pastor. Menjadi hamba Tuhan itu bagaimana sih supaya kita taat dan setia? Kadang-kadang kita juga pasti ada mengalami yang namanya down kan? Pasti ada mengalami namanya masalah gitu. Dalam sebuah tim ada kawan kita yang sudah beberapa hari
menjauh dari kita. Tapi kita sebagai hamba Tuhan yang melayani sama-sama, kita datang untuk support dia balik karena itu teman solid kita, teman unity kita dalam pelayanan gereja gitu kan. Jadi waktu kita datang sama dia lagi keadaan down gitu, tapi dia menolak kita secara mentah-mentah gitu, kayak marah gitu, kayak banting pintu gitu, kayak macam mana lah orang marah gitu kan. Ah sudahlah, sanalah kalian gitu. Tapi sebenarnya nggak tahu kita permasalahannya di mana, pastor gitu. Jadi kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan gitu kayak macam ada rasa marah gitu. Bagaimana penanggapan pastor supaya kita itu menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat ataupun menjadi tim yang solid lah gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Desi. Saya secara pribadi pernah mengalami hal tersebut gitu. Ada satu anak gereja yang bilang sama saya, boleh nggak saya mundur dari pelayanan selama 4 minggu. Waktu itu padahal penggantinya cuma 1. Jadi 1 orang ini harus menggantikan dia selama 4 minggu. Terus saya tahu, karena saya tahu gini sih, saya tahu bahwa manusia itu bisa capek. Saya aja bisa capek, pemimpinnya, apalagi orang yang saya pimpin, pasti lebih bisa capek lagi. Nah, saya belajar untuk memahami sebenarnya dia ini kenapa, permasalahannya apa. Dan permasalahannya bukan pada kerohanian sebenarnya, cuman dia letih dengan pekerjaan, dia letih dengan kehidupan, dia letih dengan banyak hal. Dan bagi saya itu gini sih, itu adalah kesempatan di mana saya sebagai, nggak cuma hadir sebagai pemimpin gereja, tapi saya hadir sebagai seorang teman. Jadi selama beberapa hari, saya ngajakin dia untuk ketemu, ngobrol, saya chat sama dia, apa yang dia alami, saya ketemu, saya ajak makan, sekalipun dia nggak pelayanan, gitu loh. Jadi, jadilah pemimpin yang nggak cuman mikirin, wah ini orang kok nggak pelayanan ya, gimana supaya dia pelayanan lagi? Coba kita mikirin, gimana caranya supaya aku bisa jadi teman buat dia. Kadang-kadang yang kita pikirin cuman pelayanan aja. Ini kutipan saya di UF tahun di Unlimited Fire berkata seperti ini, janganlah menggunakan manusia untuk membangun pelayanan, tapi gunakanlah pelayanan untuk membangun manusia. Jadi saya fokus kepada orangnya. Saya ajakin makan sate kambing, saya ajakin makan es krim, saya ajakin pergi, saya ajakin jalan-jalan, saya tanya kabarnya, saya perhatikan dia, keadaannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Sehingga saya datang itu bukan cuman seakan-akan ingin memanfaatkan dia untuk pelayanan. Tapi saya memang pengen kenal dengan dia, saya pengen dekat dengan dia, saya pengen hadir di dalam masa tersulitnya dia. Saya pengen hadir di masa tergelapnya dia. Saya pengen ada saat dia tidak punya siapa orang lain gitu loh. Nah, ketika dia sudah capek, ketika akhirnya dia setelah berhenti pelayanan selama beberapa minggu tersebut, akhirnya dia kembali pelayanan gitu loh. Kenapa? Ya akhirnya dia dikuatkan kembali, akhirnya dia merasa, wah diterima kembali. Awalnya dia capek pelayanan, dia capek dengan kehidupan, dia capek dengan pekerjaan, dia udah nggak mau pelayanan awalnya. Tapi saya bilang, oke, aku kasih kamu waktu istirahat. Dan di momen-momen itu saya jadi temannya dia. Saya hadir, saya menemani dia, saya nggak nyuruh dia pelayanan, saya nggak nyuruh dia untuk baca firman, nanti dulu. Saya nggak nyuruh dia untuk saat teduh, nanti dulu. Nggak semua orang bisa untuk kita suruh langsung suruh saat teduh, enggak. Tapi bagaimana kita mendekati dia, pendekatan ke dia, untuk ajak dia mampu pada akhirnya untuk bergabung kembali. Yaitu jadi apa? Jadi teman. Jadi dengan orang-orang yang kamu pimpin, jadilah teman. Jangan jadi pemimpin, jangan cuma jadi pemimpin yang nyuruh-nyuruh, jadwal pelayanan, marah kalau orangnya nggak datang pelayanan, marah kalau orangnya nggak benar, salah pelayanannya. Tapi cobalah jadi teman bagi dia. Dan dia izinkan dia cerita banyak hal, izinkan dia untuk sharing. Jangan cuma kita terus yang mau ngomong. Jangan cuma kita yang mendominasi pembicaraan terus. Percayalah orang juga nggak betah mendengarkan kita bicara. Sehingga lama-lama orang pasti keluar. Tapi jadilah teman bagi orang-orang yang kita pimpin. Saya percaya kalau namanya teman pasti akan setia sih. Seperti itu. Jadi Pak. Gimana? Oh. Yuk lanjut. Jadi Pastor, kita ini kan sebagai tim sudah memahami sifat-sifat dia, kita sudah chat dia, kita sudah datang dengan dia. Istilahnya Pastor bilang tadi,
bagi waktu dengan dia kan, kayak bagi waktu itu bawa dia spend time jalan, entah makan, entah apalah yang boleh kita buat supaya hatinya itu boleh balik gitu kan. Tapi kita udah buat itu semua dan bahkan sampai 3 minggu dia buat kita seperti itu gitu. Jadi apa cara lain untuk membuat dia supaya balik lagi sama-sama dengan kita itu apa, Pastor gitu? Karena dia nggak cerita apa masalah dia gitu kan. Karena kalau kita sebagai tim kan kita kan harus saling terbuka kan, kita nggak boleh istilah ada yang tutup-tutupi gitu. Jadi kita bukan manusia, kita kan manusia terbatas kan, kita memerlukan orang lain gitu supaya kita boleh sharing gitu, orang-orang yang betul-betul yang di dalam Tuhan lah, siapa yang pengalaman Tuhannya gitu. Jadi bagaimana apa cara lain bagi pastor supaya dia ini, kadang-kadang gini Pastor, kita itu udah berpuasa sampai 3 minggu gitu kan, kita sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan gitu, tapi nggak ada perubahan gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau menurut Desi, saya Desi sebenarnya nggak bisa mengubah orang, hanya Tuhan yang bisa mengubah dia. Tapi yang paling Desi apa sekarang ini kayak rasa macam sedih juga gitu, kenapa tiba-tiba dia ada sikap yang seperti itu gitu. Tapi dengar-dengar dia ada problem gitu, tapi dia nggak pernah cerita, padahal kita chat pun dia nggak balas gitu, datang ke rumah pun dia nggak welcome gitu. Kita ada bagi waktu sampai 3 minggu, 4 minggu gitu. Jadi apa cara lain supaya dia balik lagi sama-sama solid lah dengan kita, Pastor? Kasih. Ya, oke, terima kasih Desi. Jawaban saya sepertinya akan mengecewakan kamu. Jadi saya minta maaf terlebih dahulu. Tapi jawaban saya adalah, ya sudah. Artinya gini loh, kita itu nggak bertanggung jawab untuk semua orang. Kita itu nggak harus mempertobatkan semua orang sekarang, itu nggak harus. Artinya gini loh, saya selalu berharap bahwa orang itu akan bertobat. Tapi nggak semua orang harus bertobat di tangannya kita, di dalam pengembalaan kita. Saya percaya bahwa gini, ketika saya menghadapi orang yang sulit, bahkan dia memutuskan untuk keluar dari gereja, saya tetap punya pengharapan. Pengharapannya bukan sama dia, pengharapannya sama Tuhan. Bahwa apa? Bahwa kalau dia benar-benar sudah diselamatkan, dia nggak akan pergi lagi dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Dan pengharapan saya itu seperti ini. Saya percaya bahwa journey seseorang atau perjalanan hidup seseorang itu belum berakhir. Mungkin berakhir dengan kita, tapi belum berakhir dengan Tuhan. Jadi gini, jangan merasa bersalah kalau orang nggak bertobat. Kenapa? Karena pertobatan itu tugasnya Roh Kudus, bukan tugasnya kita. Untuk mempertobatkan seseorang itu bukan tugasnya kita. Kita itu nggak sanggup mempertobatkan seseorang, itu nggak sanggup. Yang sanggup mempertobatkan seseorang itu hanyalah Roh Kudus. Roh Kudus akan mengisyafkan dunia dari dosa. Jadi, apa ya, seandainya memang kamu udah capek, udah nggak punya kesempatan, udah nggak punya kekuatan untuk orang tersebut, ya udah bawa aja dalam doa. Kalau kamu udah males, lupa doain dia, ya sudah, serahkan dia ke Tuhan, gitu loh. Jadi jangan merasa bertanggung jawab untuk semua orang yang kamu pimpin, gitu. Enggak, saya juga, kalau saya ditanya, apakah saya mampu untuk mempertobatkan semua orang yang saya pimpin? Ya enggak juga. Ada ke orang-orang yang memilih untuk keluar dari gereja. Tapi saya percaya bahwa perjalanannya bersama dengan Tuhan belum berakhir. Artinya sewaktu-waktu dia bisa bertobat dan kembali kepada Allah. Jadi itu sih, kalau kamu sudah mencoba semua cara yang kamu bisa lakukan, ya sudah, berdoa saja, serahkan dia kepada Tuhan. Oke, Pak Pastor, terima kasih buat jawabannya, mantap. Fire. Oke, ya. Mungkin nggak ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman, atau masih ada Kak John, Grace, Karen? Saya mungkin bisa. Oke, Kak John, silakan. Pastor, nah kita atau Pastor sendiri juga sebagai pelayan generasi, pelayan youth. Nah ini kadang saya pernah menjumpai ada beberapa youth yang punya problem, punya struggle. Cuma dia sungkan kalau mau sharing dengan kami, ya gitu. Nah gimana kita mau melayani mereka kalau mereka sungkan gitu, curhat untuk pada kita. Mungkin Pastor pernah mengalami ini, bisa sharingkan gimana cara mengatasi mereka yang seperti ini. Caranya,
mengatasi orang-orang yang takut sharing dengan kita gitu ya. Atau sungkan. Yang tidak mau terbuka. Banyak banget sih yang tidak mau terbuka dengan saya. Jujur banyak awalnya karena mereka merasa jauh banget gitu loh. Ngapain nih pendeta sering diundang keluar kota, khotbah di mana-mana, dengerin cerita anak kampung dari mana gitu. Ya masuk akal juga sih sebenarnya pemikiran mereka gitu kan. Cuman saya tahu bahwa itu salah dalam artian tanggung jawab saya untuk membuat mereka percaya sama saya. Tanggung jawab saya untuk membuat mereka percaya sama saya. Dengan cara apa? Tentunya saya belajar untuk terbuka terlebih dahulu. Terbuka untuk terlebih dahulu dan coba spend waktu untuk berdua. Jangan bertiga. Kalau orang malu sharing berlima di ruangan terbuka gitu ya, jangan sharing di banyak orang, sharinglah berdua. Ajak makan, kalau kamu orang Jepara ajak makan pecel Mbok Bina, ya kan, ajak makan pecel, habis itu sharing berdua. Kira-kira apa yang dia alami gitu kan. Lalu kalau orang belum berani cerita, ya nggak usah dipaksa cerita, tapi sedikit demi sedikit. Orang itu kan gini, kepercayaan itu kan dibangun ya teman-teman. Kepercayaan itu kan dibangun sedikit demi sedikit. Saya pun nggak langsung percaya seutuhnya sama semua orang. Saya pun nggak langsung mempercayakan semua cerita saya ke orang baru, enggak. Tapi saya cerita sedikit demi sedikit. Demikian juga kita yang mau dipercaya. Kita pun harus belajar untuk apa ya, menerima, bersyukur. Ini orang udah mau cerita sedikit. Nah, bagian kita apa? Untuk merespon dengan benar dan menjaga ceritanya sebaik mungkin. Merespon dengan benar. Bukan merespon dengan yang dia inginkan ya, merespon dengan benar gitu loh. Jadi pastikan ketika orang datang ke kamu itu juga ya gimana ya, kita tahu sebagai pemimpin kalau orang lain harus cerita sama kita, tapi kalau mereka datang ke kita dan mereka nggak mendapatkan jawaban apapun, ya ngapain? Betul nggak? Makanya kita juga perlu upgrade diri. Oke, kalau mereka punya masalah seperti ini, aku harus seperti apa ya? Kalau mereka punya masalah seperti ini, aku harus seperti apa ya? Aku harus membangun image-ku lebih baik lagi supaya orang mau percaya. Aku harus menambah pengetahuanku akan firman Tuhan supaya orang mau percaya cerita sama aku, supaya mereka menemukan jawaban melalui Tuhan di dalam aku. Bukan aku yang menjadi jawaban, enggak, tetapi di dalam Tuhan jawabannya melalui aku. Nah, artinya kita pun juga harus belajar untuk mengupgrade diri kita, mendorong diri kita belajar supaya diri kita itu memang bisa dipercaya gitu loh. Jangan berharap orang lain percaya, sedangkan kita sendiri nggak bisa dipercaya. Sedangkan diri kita sendiri, kalau orang lain cerita, kita pun bingung nanggepinya gimana ya. Masalah ini aku belum pernah, masalah itu aku belum pernah, aku nggak pernah tahu urusan firman seperti itu, aku nggak pernah tahu urusan pergumulan seperti itu. Ya kalau kita nggak tahu semuanya, ngapain orang cerita sama kita? Benar nggak? Jadi upgrade yourself. Upgrade dirimu, pengertianmu, pengenalanmu akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Ya supaya orang yang mau cerita itu bisa mempercayakan ceritanya ke kamu dan menemukan solusinya ketika cerita sama kamu. Ya nggak harus solusi sih teman-teman. Kadang-kadang orang juga cuma butuh telinga untuk mendengar, ya kan. Tapi orang-orang kadang-kadang juga butuh solusi. Jadi kadang-kadang kita pun juga jadi orang yang menyenangkan, tahu kapan harus menjawab, tahu kapan harus mendengarkan. Kadang-kadang bahkan ketika orang mau cerita sama saya tanya, kamu cuma pengen cerita atau pengen dinasihatin? Cuman pengen cerita kak? Oh ya udah, cerita aja. Saya bilang gitu. Kamu udah pengen dinasihatin? Udah pengen kak sekarang. Oke, sekarang kamu dengerin aku ya. Gitu. Jadi apa ya? Jadilah orang yang menyenangkan, serius saat orang lain cerita, menghormati orang lain cerita. Faktornya sangat banyak sih, ya kan? Jadi intinya adalah upgrade yourself. Perlakukan orang sebagaimana kamu pengen diperlakukan. Kalau kamu pengen orang lain menjadi pencerita yang baik, ya kamu harus belajar menjadi pendengar yang baik, ya kan? Ya gimana caranya supaya kamu mau bisa menjadi pendengar yang baik? Belajarlah, bayangkanlah kalau orang lain kamu ceritakan, kamu pengen responnya dia kayak gimana sih? Oh serius, oh mungkin emosional, oh mungkin memberikan jawaban yang bijaksana. Nah kamu harus belajar juga di sisi itu. Seperti itu sih jawaban saya. Ya,
yang saya dapat adalah sembari kita mengupgrade diri, kita berusaha untuk membawa diri untuk bisa membuat mereka itu nyaman dengan kita, dan kita pun bisa dekat dengan mereka dengan cara mungkin kita ngajak mereka ngobrol bareng, hangout bareng, atau misalnya nongkrong bareng. Nah, dari situ akan menimbulkan namanya kedekatan, dan situ akan bisa membuat mereka itu nyaman dengan kita sehingga mereka tergerak hati untuk terbuka dengan kita. Thank you Pastor atas sharingnya. Mungkin itu saja yang dari saya. Saya kembalikan ke Roy. Terima kasih. Oke. Ya mungkin teman-teman yang lain nggak ada lagi ya. Karen udah oke? Atau ada lagi mau ditanya? Oke. Alfred udah oke? Soalnya kita sudah 2 jam. Oke, ini sebelum kita akhiri mungkin Pastor bisa kasih closing statement nih buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih menyia-nyiakan hidupnya gitu loh untuk hal-hal yang duniawi. Mungkin bisa kasih closing statement dari awal sampai sekarang kita bahas tadi. Mungkin Pastor bisa kasih closing statement, pesan dan kesan. Oke, closing statement buat anak-anak muda yang masih menyia-nyiakan hidupnya kepada dunia dan sebagainya. Statement saya adalah menarik. Apa ya closing statement saya? Oke, ini closing statement saya ini. Kita selalu hidup untuk sesuatu. Pertanyaannya adalah, sesuatu apakah yang kita cari dalam kehidupan? Apakah kita mencari sesuatu yang sia-sia, yang sifatnya sementara? Dan apakah sesuatu yang sifatnya sementara itu cukup bagi hidup kita? Apakah itu benar-benar bisa mencukupi hidup kita? Apakah itu bisa benar-benar memuaskan hidup kita? Jawabannya adalah tentu tidak, karena kita tidak diciptakan untuk dunia ini. Kita tidak diciptakan untuk selama-lamanya ada di sini, tapi kita hidup bagi Allah. Seringkali banyak anak muda bertanya, tujuan hidup itu apa sih? Tapi jawabannya bukan tujuan hidup itu apa, tapi tujuan hidup itu siapa. Dan tujuan hidup itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Selama kita masih hidup untuk sesuatu di luar Kristus, sampai selama-lamanya kita akan hidup di dalam kekosongan. Mungkin kita bisa mengisinya dengan uang, popularitas, kekayaan, penerimaan, apapun itu. Tetapi itu tidak akan pernah bertahan lama. Hanya Kristus yang benar-benar dapat mengisi hidup dan hati kita sepenuhnya. Dan hanya Dialah tujuan di dalam kehidupan kita. So, serahkanlah kehidupanmu untuk Tuhan, berikanlah hidupmu seutuhnya untuk Tuhan, dan kamu akan menjadi orang yang utuh di dalam Tuhan. Itu saja closing statement dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, siap. Ya, terima kasih buat Pastor, buat waktunya, buat kesempatannya juga yang sudah menyediakan waktu buat kita, buat sharing dan berbagi pengalaman juga di sini. Makasih juga buat teman-teman yang lain, buat Alfred, buat Kak Jessica, buat Karen, buat Grace, dan juga Kak John. Ya, sebelum kita menutup podcast ini, mungkin Pastor bisa menutupnya dalam doa terlebih dahulu. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Aku berdoa buat anak-anak-Mu di tempat ini yang mendengarkan podcast ini sampai detik ini, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, biar kasih karunia-Mu melanda kehidupan setiap mereka. Ada pertolongan-Mu, ada kemurahan-Mu di dalam kehidupan setiap mereka. Aku berdoa, anugerahi mereka dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan kemampuan yang daripada-Mu, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan rencana-Mu di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Pakai mereka lebih lagi. Engkau lihat hati mereka yang rindu untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Dan aku berdoa, Engkau yang terus hadir di dalam kehidupan mereka, menolong mereka, menghibur, menguatkan mereka saat mereka sedang letih lesu, berbeban berat, tetapi mereka menemukan kekuatan yang baru di dalam Engkau, sehingga mereka tidak letih-letihnya hidup bagimu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin.
Oke, terima kasih Thank you Pastor. Pastor L atas sharingnya, Buat kesaksiannya. berkati Tuhan Yesus semangat memberkati. pelayanannya. Oke, Terima shalom. kasih Semangat semuanya atas pelayanannya. kesempatannya. Oke, shalom semuanya. Tuhan berkati.